Tuhan Maha tahu. Ditanya hari kiamat nih, kapan hari kiamat? Nggak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Kira-kira dia lagi bohong nggak? Enggak lah, kan ditulis di situ hanya Bapak sendiri yang tahu. Anak kucing memang capek gue ngomong. Udahlah, silakan Kang, udahlah. Selamat apa nih? Selamat pagi, good morning host. Ya, Ya, good morning, Bang. selamat pagi Iya. penyembah Tuhan palsu. Pagi Nabi. Anda bisa diskusi nggak? Sah. Ini dari tadi gua lagi diskusi. Anda bisa diskusi nggak? Kan Anda tamu di sini, ya. Iya. Yang Anda malu kewajibannya- loh bikin ini loh, bikin apa room tapi sampah hostnya gitu loh. Oh, kayak Tuhan lu sampah ya? Kayak kamu, mamamu Ya, itu kan, lonte. host. mamamu itu lonte. Mamamu itu lonte, Pernah gua host. ngemprut berkali-kali, kan? Kayak gitu tuh, Mar. Lihat tuh, saudara seiman lu kayak gitu dah. Kok diturunin naikkan lagi? Memang Emang dukung. ada ilmu itu? Dia ada Memang ilmu. mereka harus saling mendukung gitu ya. Ada ilmu orang kayak kayaknya lu pencinta perlon-lon ya, Mar. Siapa? Lu Enggak ah, ada aja. itu barusan apa tadi? Gimana tadi dia orang? Mana tahu dia ada ayat 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 apa? emas, ayat emas. Ayat dia mengatakan mama gua lonte. Itu ayatnya ada nggak? Enggak sih. Nah, otaknya dibuka sedikit. Oke, Mar, yang lucu-lucu aja kita ngomong ya. Amsal 2327 coba buka. Amsal. 2327. Tunggu. Nggak bisa lagi serius kan. Ada yang melorotin dia kolor. Ada kucing masuk. Kucing masuk ke kolornya, guys. Bukan, ini ada aja sih spormin. Udah. Lucu-lucu aja ya. Amsal 23 yang 27 baca yang gede, Mar. Itu Jangan kipas anginnya salah. ngeganggu telinga gua kipas angin lu. Oh iya. Jangan Amsal, tawarik kayak entah apa kayak. Amsal 2327. Karena ada kasus, Mar. Ini ku cerita ya, Mar ya. Ini kasus. Yang jorok-jorok itu nanti. Bukan. Memang jorok, cuman ada kasus. Bukan soal joroknya yang ku tinjau. Jadi gini. Aku tanya, men, lu kan Kristen, ya kan? Teman aku tuh. Lu kan Kristen, kenapa lu cerai? Ya, gua kan hamba yang mengabdi kepada Tuhan ya. Jadi gua dengerin apa kata Tuhan. Gua nggak akan dengar kata manusia. Maksud lu gimana? Ini nih ya, gua kasih nampak ya. Waktu itu gua lagi beribadah. Tiba-tiba ada Bible di sebelah gua terbuka. Pas terbuka di Amsal 2327. Nah, terus gimana? Emang bunyinya apa? Ku carikan, ternyata 2327 disebut gini. Perempuan yang jalan, lobangnya dalam. Perempuan asing, lobangnya sempit, kan gitu. Itu aku bukan ayatnya yang mau bahas, kejadiannya. Nah, terus kenapa kau cerai? Ku pulang lah kan. Pulang kau. Nah, terus ku bilang sama istriku. Apa kau bilang? Dek, apa? Ayolah. Ayo apa? Udah lama kali ya, Bang, enggak? Apa sih? Ayolah. Oke. Dah paham kode ya kan? Oke, masuklah. Namanya suami istri ya kan? Gua serius kalau bahas lobang. Padahal dia pengen ngebuktiin firman Tuhan. Siapa? Serius. Udah nikah dia? Udah nikah, diajaknya istrinya ya biasa, orang suami istri ya kan. Padahal dia bukan karena mau, pengen ngebuktiin firman Tuhan. Apa dikatakan? Perempuan jalan, lubangnya dalam. Shock dong dia. Dia di situ kata dia, gua berdoa sama Tuhan Yesus, semoga istri gua tidak dalam. Kata dia berdoa tuh. Dia takut, ya kan? Tiba saat itu, Mar, dites sama dia. Sep. Dek, apa bang? Bentar. Kok abang cabut? Bukan dek, ada yang perlu abang bahas ini. Kenapa? Kok dalam? Ininya yang kau rasa tiap hari. Kenapa kau protes sekarang? Bukan kau protes dek. Apa sih abang ini? Tadi ngajak. Masalahnya dalam dek. Kenapa dalam? Dulunya juga tadi malam yang kau rasa ini juga. Bukan itu, masalahnya dalam. Iya, masalah dalam kenapa? Sini deh. Jadi ini nggak kau masukin lagi? Enggak, tunggu bentar, penting. Ku tanya nih sama adik. Apa bang? Tuhan mungkin bohong nggak? Enggak.
Rasulnya Tuhan mungkin bohong nggak? Enggak. Segala firman yang ada di Bible bohong nggak? Enggak mungkin. Oke, kau baca Amsal 23:27. Dibaca dong sama dia. Baca. Perempuan jalan lubangnya dalam. Nah, terus bang, kenapa bang? Terus bang, kenapa bang? Kau jujur kepadaku sekarang. Berapa lelaki yang pernah kau masukkan ke rumah ini? Nggak ada bang, sumpah aku nggak ada bang. Nggak usah kau bohong. Tuhan nggak pernah bohong. Kenapa lubang kau dalam? Ditanya. Itu gimana Mar? Itu gimana menurut kau Mar? Tuhan nggak mungkin bohong Mar. Gimana Mar? Oh itu kan bang, abang jangan salah paham. Abang harus berakal memahami ayat itu. Itu hukuman, hikmat, yang pengertian. Itu konsekuensi Bukan masalah apabila hukuman. ada pelacur. Ini bukti bukan masalah hukuman nih, Mar dengerin Mar. Bukan masalah ini. Masalahnya si suaminya ini ngerasa yang punya dia itu pendek 5 cm. Ini kok punya bininya jadi dalam. Nah itu. Dia Curiga percaya dengan dia, ucapan ada Yesus. laki lain. Curiga itu. Udah diukur. Curiga dia. Ternyata pendek 5 cm. Gitu loh, Mar. Ya, di ayat itu dikasih pengertian kepada semua manusia. Benar dikasih pengertian. Wahai manusia, cara tahu istrimu selingkuh, cek lubangnya. Kalau dalam selingkuh dia. Iya, berarti kalau kayak gitu ada senjata yang lebih panjang yang pernah ngerasain punya bininya gitu. Berarti bagus ayat itu. Berarti bagus ayat itu. Ayat itu bagus. Iya. Wow. Jadi Wow. dari situ Bagus kalian mengakalinya, kalian berakal, bisa berakal. Berarti istrinya si kawan aku tadi benar-benar ini ya selingkuh dia ya. Iyalah. Oke. Itu kan antara dua. Jangan-jangan punya lu juga dalam ya, Mar. Enggak tahu aku. Oh iya, Yang coba tak- tes dulu ya. dalam apa enggak. Coba Mana lu ukur bisa? pakai ini, pakai Emang aku Bisa. lesbi. Emang aku lesbi. Kok lesbi maksudnya diukur dulu lo pakai apa? Pakai sapu kek, pakai gagang apa kek, pakai botol Buat kek, apa? diukur. Buat apaan? Ya dibuktiin dalam apa enggak. Kalau misalkan dalam, berarti lu pesundal. Buat apaan? Buat ngebuktiin terong. Enggak berfaedah. Berfaedah justru biar ngebuktiin lu persundal atau bukan. Buat apa? Kalau nggak berbeda berarti ya Berarti dia nggak mau ngerasa punyanya dalam, dia kena cangkul. Ayat itu hukuman untuk orang yang berhikmat. Hukuman apa? Dilobangin sampai dalam. Hubungan apa? Hukum supaya orang berhikmat. Dia berhikmat untuk ngasih tahu kalau Punya pengertian. Oke, baca satu sekop, gua baca 25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dan melahirkan engkau. Oke? Itu yang dikatakan Tuhan. Selanjutnya, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Oke? Hikmat apa nih? Selanjutnya, karena perempuan jalan adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Nah, jadi temen aku cerai nih. Kenapa? Padahal istrinya dulu pas SMA setia kali. Tapi gara-gara baca Bible, wah cerai orang. Dalam. Karena dia PA, nggak mengerti. Dia nggak ngerti kedalamin. Mengerti hikmat dari bacaan Amsal Ini- tadi. Oke, hikmahnya gimana? Karena perempuan ini, ini. Oke, ini, nih. Hikmatnya gimana? Hikmatnya gimana? Punya kita harus panjang biar nggak dalam gitu, apa gimana? Bukan. Supaya mengajarkan dia punya pengertian mana yang baik dan yang buruk. Yang baik lubangnya dalam apa sempit? Gimana? Yang baik lubangnya dalam apa sempit? Yang belum menikah. Yang belum menikah juga sekarang mah pada dalam, Mar. Yang asli lah, yang asli. Asli apa? Yang asli. Lu ada. pas nih, bentar Mar. Lu pas nikah sama suami lu masih sempit apa udah dalam?
Ya jelas lah nggak diapa-apai. Sama suami lu, tapi sama pacar sering kan? Enggak, aku nggak pernah pacaran, langsung nikah aja. Masa? Sumpah lu. Ya kami menggunakan adat, kami pakai adat bebarengan adat Batak gitu loh. Ada dicek dalam nggak? Enggak lah. Oh, Di ayo. adat Batak itu nggak boleh pacaran. Kalau ada suami Mar di sini, coba kasih nampak misal 2327, pasti panik dia. Langsung panik dia. Hah? Langsung dicek malam ini, langsung dicek sama dia. Jadi jangan kasih nampak ya. Dicek. Besok pagi ku kasih ayat ini sama dia. Kalau dalam Kirain. Tapi dia kan Kasih lihat dalam apa enggaknya. Tapi dia orang yang berhikmat. Gua pikir lu mau ngasih lihat dalam apa enggak. Bukan, tapi dia kan waras. Kalau ayat ini dikasih sama orang waras, pasti berhikmat dong. Ayat ini cocoknya dikasih sama orang yang nggak punya akal, LSB, sekolah luar biasa. Gini. Kita berhikmat ya. Oke, berarti ini lobang, berarti bukan lobang itu. Lobang apa? Lobang hidung. Kan ini ayat menubuatkan tentang perempuan yang di luar sana. Emang perempuan di luar sana sama di luar sini beda lobangnya di mana? Ayat ini melengkapinya. Ya melengkapi Fakta. masalah lobang kan. Lobang apa? Hikmatnya Lobang begini, ini kitab ini udah munculnya 1 Masehi kan, betul terjadi kan, ada di luar sana perempuan seperti itu, gitu, Daman. Ya, Tapi saya lihat itu biarawati juga banyak yang dalam loh, padahal dia nggak nikah loh. Udah dicoba belum? Udahlah, kan saya mantan pastor yang dipecat di Vatikan. Masa sih? Iya, Siapa? saya Yakin nggak? yakin. Nama saya dulu Pastor Kolorminus. Mana ada? Mana Iya, ada yang ada. Saya Yang ada 15 tahun. Franciscus. Saya 15 tahun di Vatikan. Saya justru dipecat jadi pastor karena saya diduga dan saya dipitnah menghamili 100 biarawati. Ya udah, jangan diikuti. Mana yang baik, mana yang buruk, diambil hikmatnya. Justru saya aneh, kok mereka nggak nikah tapi dalam-dalam gitu loh. Itu oknum, mungkin 1 orang, 2 orang. 100 orang. Itu nambah-nambahin itu. Enggak, saya enggak namai saya. Oh, 101 saya masih ingat. Yang terakhir namanya siapa yang terakhir itu namanya Elizabeth Julantikus. Masih Yang hidup enggak terakhir. orang itu? Masih ada. Masih sering telepon ke saya minta tambah. Apalagi Paulus tadi? Ya, Paulus. Kenapa kalian benci sama Paulus? Enggak ada yang benci. Dia palsu, dia tobat tapi palsu. Baca aja di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19, Galatia 1 ayat 13 sampai 16. 1 Korintus 9:20 kan udah aku bilang tadi. Aku akan menyamar jadi pelaku hukum Taurat sekalipun aku tidak melakukannya untuk memenangkan hukum Taurat. Yesus bilang hukum Taurat tidak batal. Dia akhirnya mengatakan dengan matinya Kristus di tiang salib maka batallah hukum Taurat. Yesus mengatakan waspadalah terhadap penyesat yang kemudian akan mengubah-ubah ajaranku dan kemudian akan membawa namaku. Ya dia. Tapi Yesus sudah menerima dia sebagai orang yang bertobat. Udah ayatnya kan bisa dikarang. Jadi badan gini, kalau dia ingin menyesatkan, ya tinggal karang-karang ayat aja sampai-sampai. Mar, gua Kamu pengen percaya nanya, nggak? Mar, gua pengen nanya, Mar. Kenapa sih lu dua kali di kick bolak-balik ke sini naik lagi? Kangen ya lihat muka gua lu ini ya apa namanya Enggak. birahi ya? Birahi ya? Karena si Daman benci sama Paulus.
Enggak Ini bohong. Daman, Galatia 13-nya Daman, bukan apa. Aku suruh Kenapa kau buka aku itu. bilang- Gini. Kenapa aku bilang Galatia 1 ayat 13 gini. baca. Iya, bentar. Kenapa aku bilang bahwa Yesus aja tidak bisa lagi dipercaya, atau enggak apa? Kenapa? Nih, lu baca. Markus 11:26 itu kan tinta merah ini aku kasih. Ketika dia udah mengubah ajarannya dari dalam, akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang tak pernah dikatakan oleh Yesus. Markus 11:26. Apa dikatakan? Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Oke, ini tinta merah ya Yesus. Coba lihat nih. Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah dan kiranya tidak asli. Jelas. Berarti omongan Yesus saja dimanipulasi. Lalu Yesus mana lagi harus kupercaya, Mar? Jadi mana yang kamu percaya? Ya, kayak mana mau percaya? Omongan Yesus saja diubah sama dia. Diubah sama Paulus. Ya itu buktinya. Baca Daman, Kisah Para Rasul 13 ayat 21. Kayaknya harus kasih. Oke. Karena anak manusia, ini kan tentang keselamatan, datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, di mana ajaran Musa mengajarkan dosa ditanggung masing-masing, kan gitu. Ini omongan Yesus ya, oke. Tapi karena dia mau, Yesus terkutuk di tiang salib, seperti keinginan dia dulu untuk memerangi para jemaat. Nah, akhirnya dia keluarkan ayat-ayat palsu. Baca, ini yang tadi, nih. Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius, kiranya tidak asli. Jelas. Omongan Paulusnya diubah, omongan Yesusnya diubah-ubah. Karena udah dibilang sama Yesus akan ada penyesat yang nanti membawa namanya, membawa perkataannya. Udah. Tapi Nabi Makanya Isa yang membawa nama Yeshua Hamashiach. Apa? Nabi Isa yang membawa nama Yeshua Hamashiach. Iya, masalahnya Nabi Isa itu tidak sama seperti yang diceritakan oleh Paulus. Kalau kita menyamakan antara Yesus dan Isa, akan tetapi dia adalah orang yang diberkati Tuhan, tidak pernah terkutuk. Bagaimana terkutuk? Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang mati di tiang salib karena keinginan dan hawa nafsu dia. Caranya dia bertobat dulu biar diterima. Ketika sudah diterima, dendam dia ingin mengutuk Yesus diwujudkan, yaitu dengan bagaimana caranya agar Yahudi mau untuk kemudian menyalib Yesus. Lalu salib, apa istilah daripada salib? Salib dalam perjanjian lama, di dalam kitab perjanjian dikatakan orang yang perbuatannya setara dengan hukuman mati. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang tersebut dan darahnya menajiskan tanah tersebut. Dikutuk oleh Elohim karena dia ingin mengutuk Yesus dan tidak setuju dengan ajaran Yesus. Buktinya di awal dia memerangi para jemaat. Lalu apa tugas dia? Bagaimana cara kurusak ajaran ini? Yaitu apa? Menyamar menjadi bagian daripada para domba. Menyamar menjadi bagian daripada Kristen. Udah. Jadi gara-gara itu si Daman benci sama si Paulus, sama Paulus. Gara-gara Yesus bilang adanya penyesat. Jadi tugas daripada kamu dan semua orang mencari siapa penyesat itu. Tengok ya, baca ini ya ayat nomor 56 ini. Ini tunggu. Oke. Kisah Para Rasul 7 nomor 56. Daman. Kisah Para Rasul 7 nomor 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit. Udah kamu baca itu, terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Elohim. Berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga mereka serentak menyerbu dia. Mereka menghalau dia ke luar kota dan melemparinya dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki orang pemula yang bernama Paulus. Iya. Masalahnya gini, Mas. Ini aku buat cerita aja ya. Kau punya partai nih.
Aku nggak suka sama partai kau. Udah capek kuancurin, nggak bisa. Caranya aku masuk jadi anggota kau, baru kuancurin dari dalam. Lalu ku bilanglah apa yang kau nggak katakan, ku katain sama aku. Makanya itu firman-firman Yesus banyak yang tidak asli tadi yang ku buka tadi. Kenapa? Pokoknya ajaran aku harus didengarkan. Kenapa? Karena Paulus ingin menghancurkan ajaran tersebut untuk menjadi pertobatan palsu agar kalian percaya dia. Mana buktinya? Galatia 1:8. Coba buka. 18, Galatia 18. Galatia 1:8. Oh iya. Nih. Kata dia, kalian wajib dengar aku. Artinya apa? Dia memaksa dan egois agar dia didengarkan. Karena misinya masuk di antara jemaat, masuk di antara Kristen. Tujuannya apa? Merusak ajaran yang sebenarnya. Dikatakan apa? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu sesuatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dia mengutuk malaikat. Andaikan nanti ada yang memberitahukan kebenaran, malaikat yang diperintahkan oleh Elohim demi untuk membenarkan hal tersebut, terkutuklah dia. Dia mau didengarin. Dia mau didengarin. Yang tadinya, artinya gini, Yesus kan udah nggak ada, dia berdiri. Oi, aku kan udah nabi nih, rasul ya kan? Ya, kalian jangan dengerin kalau ada yang menjabarkan Injil di luar aku yang jabarkan. Lalu paman, kalau malaikat yang datang bilang bahwa Injil sebenarnya seperti ini, jangan kau dengarkan, terkutuklah dia. Nah, gitu maksudnya. Makanya aku tanya, emang benar Paulus tobat? Daman, kamu tahu nggak arti Injil itu apa? Injil itu Kagak ada apa? urusan. Kagak ada urusan. Segala kejadian menunjukkan bahwa Paulus tobatnya palsu. Udah. Berarti ini palsu gitu ya? Iya, tobatnya palsu. Dia tobat nggak tobat, tapi tobatnya gimana? Palsu. Kenapa? Diubah segala ajarannya. Jelas-jelas tadi 1 Korintus 9:20. Apa dikatakan dalam 1 Korintus 9:20? Dikatakan sama dia, aku nyamar jadi Yahudi, biar aku bisa menangin Yahudi. Aku nyamar jadi ahli Taurat, walaupun aku tidak menjalani hukum Taurat. Tujuannya apa? Agar aku bisa memenangkan ahli Taurat. Yesus bilang, Matius 5:18, 19, 20, aku tidak membatalkan hukum Taurat, tapi dia dengan matinya Kristus telah batal hukum Taurat. Menunjukkan apa? Pertobatan dia ini harus ditanyain. Kok kau setelah tobat ajaran Yesus jadi aneh? Tadinya nggak batal, ada kau dia batal. Ada apa dengan taubatmu, Paulus? Nah, kan gitu. Daman, di situ Paulus mengajarkan konsekuensi siapa yang bertobat jangan berbuat dosa lagi. Itu Daman. Kamu salah Ada di bidang menanggapi. itu. Gak usah baca majalah bobo deh. Gue baca 1 Korintus 9:20. Itu konsekuensinya. Ya udah deh. Ya. Berarti menurut Daman ini Paulus ini palsu ya bertobatnya. Ya. Mar, aku mau tanya. Kalau Yesus bisa jadi Tuhan, aku bisa nggak jadi Tuhan? Nggak bisa lah, kamu kan bukan berasal dari Bapa. Mana Tapi, bisa? Gini. Aku meninjau keadaannya, Mar. Kan kalian itu percaya Yesus ketika ada Bible. Tanpa Bible kalian nggak kenal Yesus. Ada Yesus, ada Bible nih. So, baca Yesus Tuhan. Kalian Tuhan kan Yesus. Pertanyaan aku, kalau seandainya ada yang nulis Daman Tuhan, 3000 tahun yang akan datang, orang baca hal tersebut, aku Tuhan apa bukan? Enggak lah Daman, enggak. Enggak ada Kok Yesus sejarah. bisa? Aku enggak. Enggak ada sejarah Yes. Daman. Ya udah, ada orang yang catat nih, dicatat Daman hebat, Daman Tuhan, Daman menciptakan ini, Daman mati di tiang Monas misalnya. 3000 tahun yang akan datang, aku Tuhan apa enggak? Enggak. Nah, kok Yesus bisa jadi Tuhan ketika dibaca? Enggak ada bukti Daman, ada di kuburan, ada di Yerusalem. Oke, ada kuburannya, Lahir ada di Bethlehem. tulisannya. Iya, lahir di Bethlehem. Ditulis, gini tulisannya. Di Oke. Yerusalem. Oke, tulisannya gini. Tadi kan ini Yesus menebus dosa manusia. Oke. Nah gitu ya. Maka hari ini telah lahirlah Tuhan juru selamat negeri Daud. Oke, Tuhan ya kan? Oke, ditulis. Ada buktinya Daman. Iya, ada semuanya. Ada kan tulisan, bukan bukti, tulisan. Oke, akhirnya kuburan Daman ada, semuanya ada. Ditulis. Daman telah lahir dan menjadi juru selamat di negeri Jakarta. Dengan matinya Daman di tiang Monas, maka Daman menebus dosa kalian. Oke, mana kuburannya ini? Mana tiang Monasnya itu? 2000 tahun yang akan datang, orang baca tulisan itu, aku Tuhan apa bukan? Enggak lah. Daman kan enggak berasal dari langit.
Ditulis orang dibaca Daman datang dari surga dalam wujud manusia. Setelah Yesus nubuatan pertama, Daman nubuatan kedua. Gimana tuh? Nggak bakalan terjadi lagi. Ada ayatnya itu, cuman sekali. Ya udah, andaikan ada, kok bisa nggak jadi Tuhan? Nggak bisa. Kok Yesus bisa? Bisa lah, Daman. Kayaknya kan, kalau Margaret kalau Karena kan Daman di abad pertama. Abad pertama itu lebih diakui. Kalau Daman kan udah abad berapa ini? Abad 2025. Gitulah Daman. ya udah iya 2025 untuk tahun 3025 ya sama. Kayak gini lah ya. Tetap ditulis. Siapa nenek Daman pertama itu yang diakui? Ya udah iya, ya. Dulu adanya Yesus jadi Tuhan dibaca sama orang sekarang jadi Tuhan ya kan? Saya Tuhan sekarang dibaca oleh orang 3000 tahun yang akan datang. Saya Tuhan dong. Tunggu lah ya Daman, nggak usah jauh-jauh kayak gini lah ya. Istri bapakku ada 100, yang diakui itu cuma istri pertama gitu loh. Nggak ada urusan sama istri anak orang. Yang kan ku bilang Satu Masehi gitu, satu Masehi yang diakui satu Masehi. Yesus jadi Tuhan karena dibaca. Aku kalau dibaca juga bisa nggak jadi Tuhan? Ya kalau Daman kan udah nggak satu Masehi lagi, udah 2025 ini. Terjadilah pada si Daman disalib di Monas kan. Ini kan udah 2025. Nggak akan mau orang ngaku. Di dalil kitab aku ditulis karena tidak mempannya Yesus menebus dosa manusia kali pertama. Buktinya manusia masih melakukan dosa, maka penebusan terakhir yaitu dengan datangnya Daman menjadi Tuhan di negeri Monas. Udah dibaca sama orang 2000 tahun yang akan datang. Aku Tuhan apa bukan? Bukanlah. Nah, Yesus bisa jadi Tuhan karena bacaan. Kau tahu nggak Daman penebusan dosa itu di mana? Yerusalem. Kali ini ada tulisan menuliskan Enggak Daman, bahwa gini, nanti kan Daman hidup yang baru lagi itunya. iya, Mar, serius, maksudnya nggak ada apa-apa di dalam otak gitu. Nggak ada. Daman, nanti kau kan hidup yang baru lagi. Iya, iya, Ini kan hidupmu yang pertama ini. Hidupmu yang pertama ini. Iya, iya, iya. Yakin nggak kau? Iya, yakin. Ini masih kehidupanmu yang pertama. Nanti kehidupanmu yang kedua kau udah kudus, udah suci. Udah Iya, suci iya, kamu. Iya, kudus. Nanti kau kan hidup lagi loh. Betul. Setelah meninggoy. Jadi tugas kita di surga ngapain? Kan muji-muji Tuhan. Haleluya seumur hidup sampai bebui mulut. Tugas kita di surga. Hmm. Di Wahyu aja baca. Kan udah kamu Iya. baca itu. Kan udah kamu Iya, baca. hidup. Iya, hidup seperti malaikat kan? Nah, Iya, memuji- udah kamu baca di Wahyu. Iya, muji-muji Tuhan kan? Berarti kan haleluya seumur hidup tuh. Enggak Boleh lah. nggak aku minta Tuhan, aku di bumi aja. Bosan banget di surga, haleluya seumur hidup gitu. Bisa? Enggak di surga nanti kau Daman. Kan gini, kan nanti di surga dulu semuanya kan. Nanti dihidupkan lagi, diturunkan ke bumi, ke Yerusalem sana. Berarti inkarnasi lah ya. Enggak waktu di surga. Waktu di Waktu di surga dipilih si Daman. Mau jadi malaikat, mau jadi malaikat. Bukan jadi baju lebaran nih. Di surga kan kita haleluya seumur hidup kan? Enggak lah ah. Apa Nah itu pula? mau puji-puji Tuhan katanya. Di mana datanya? Wahyu berapa? Enggak ada datang. Udah, diam, Di diam, surga diam. itu, di surga itu pemilihan si Daman jadi malaikat apa enggak atau dihidupkan ke Yerusalem lagi. Iya. Enggak tahu lah kita Daman. Berarti nanti di surga ada pemilihan umum, Disaring lah. disaring. Si Daman kan udah ditarik ke surga, terus dihidupkan lagi ke Yerusalem gitu aja. Iya, Makan waktu di semuanya surga- makan sahur. Di Ya, surga kita ngapain? Kan haleluya seumur hidup tuh.
sebentar di surganya, Daman. Langsung dihidupkan kembali ke Yerusalem. Oh, transit. Maksudnya di surga kita transit aja gitu. Langsung ada bumi yang baru. Daman, langsung ada bumi yang baru. Bagian menyaringnya siapa itu? Malaikat, seperti si Daman nanti malaikatnya. Iya, si Daman dihidupkan kembali nanti. Setelah Daman menduduki surga, dihidupkan kembali di Yerusalem. Ya dihidupkan kembali, nanti pas kita hidup kita ngapain? Seperti biasa, bumi yang baru. Oh, berarti akan ada macet, antri Indomaret lagi. Wah, capek. Enggak lah, enggak. Yang kudus. Ya, kayak mana yang kudus tuh? Di Solo juga ada soto kudus banyak tuh. Gimana tuh? Udah aman-aman aja. Berarti nggak ada macet. Beda dengan bumi kedua. Nggak ada gempa bumi lagi. Ya, ngapain kita di situ? Nantilah kita baca. Bacalah, Kau- kau- bacalah. Kau Margaret. Iya, kau Margaret nggak cocok jadi ini kau sebenarnya. Jadi manusia. Cocoknya jadi nabi loh. Banyak dalil-dalil yang keluar dari kamu. Kamu Baca sebenarnya- Wahyu 21 itu. Baca Wahyu 21, Wahyu 22. Kau kan udah hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Amsal aja hafal kau. Justru lu itu nanti di surga akan dikawinkan sama Yesus. Kalian semuanya itu akan kawin sama Yesus. Enggak, bumi yang baru, Daman. Enggak, itu ada pernikahan anak domba itu. Kalian semua akan dikawini sama Yesus. Enggak mungkin. Buka man, datanya man, buka man. Perkawinan anak domba man. Ya males. Ya, jangan itu lagi ya, perkawinan anak domba karena pengantin bersorak-sorai udah bersedia. Itu perkawinan Tuhan dah itu. Bukan itu aku masalahnya. Masalahnya si Daman hidup kembali di bumi yang baru. Bukan masalahnya aku kenapa Tuhan itu kan dari Kejadian sampai Wahyu tadi juga. Kenapa Tuhan itu pengen banget sama Sarah, kenapa? Si Sarah. Iya, ketika dia lihat Sarah. Sarah itu istrinya siapa? Sarah itu istrinya siapa? Iya, Bapak sebelum Abraham. itu kan Bapak Abraham. Iya, sebelum itu kan dites sama Tuhan dulu. Di mana datanya itu? Itu Kejadian 21 ayat 1 aku baca. Mantan bini gua namanya Sarah juga loh. 21 ayat 1. Bukan. Nih, masalahnya kan benar istri Abraham, cuma masalahnya dites sama Tuhan dulu, tes drive biasa tuh. Kalau kita mau beli barang baru kan tes dulu. Tuhan memperhatikan Sarah. Oke, seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah tuh. Kan di test drive dulu, gimana sih? Gimana tuh? Itu namanya bukan dites, Daman. Jadi, Diberkati. lah tadi Tuhannya nih gua baca ya, salah aja gua lihat nih. Nih, Tuhan memperhatikan Sarah. Perhatikan nih. Sweet, ya kan? Seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melaksanakan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Dek, cinta abang cuma buat adik, dilaksanakan ya kan? Nomor berapa tadi, Daman? Kejadian 21 ayat 1. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan anak seorang laki-laki. Udah. Diperhatikan kehidupannya, Daman. Sampai 100 tahun si Sarah belum punya anak juga diperhatikan. Tuhan memperhatikan Sarah. Oke, sama seperti. Kenapa, Daman? Kenapa? Gini, Karena gini, si Sarah gini, taat. Margaret. Karena Sarah taat, Daman. Iya. Gini Margaret, Daman memperhatikan Margaret. Dia akan menuruti apa yang dijanjikannya. Apa yang dijanjikan, Dek? Kalau adik hamil, apa yang jawab ya? Ya kan gitu ya biasanya laki ya. Nggak ada datanya hamil. Margaret. Gini, lalu mengandunglah Margaret. Nah, anak siapa tuh? Siapa yang tes drive? Nggak ada datanya pun. Itu kan tadi ku bilang analoginya, Daman memperhatikan Margaret. Lalu mengeluarkan janjinya. Apa janjinya? Dek, kalau hamil apa yang tanggung jawab? Kan gitu ya? Nggak gitu, Daman. Daman kan bukan Elohim.
Udah ya. Jadi aku nggak bersedia diperhatiin. Matamu picak. Daman itu karena si Sarah itu taat kepada Elohim. Enggak, si Sarah waktu itu nggak taat sama gua, makanya gua ceraiin. Dia nggak taat sama gua. Diperhatikan, gini, diperhatikan, dijanjikan. Gimana sih? Iya, semua ibu-ibu yang mandul diperhatikan Elohim karena maha hadir, maha Tahu dari mana itu Elohim bahwa ibu-ibu itu mandul? Pernah dites, tes bar? Hah? Tahu lah kan. Oh, Elohim pernah itu dites ya, pernah dites sama maha Yesus. hadir. Itu mengajarkan kita supaya taat kepada Elohim. Oh, kalau di Walaupun dia nggak hamilin, punya dia anak, jadi nggak walaupun apa-apa nggak punya anak sampai 50 tahun, Iya, iya. taat ya? juga, Kalau di iya sampai hamil juga nggak apa-apa ya, yang penting taat aja ya. taat perintahnya, nanti bakalan hamil. Iya, Menurut dia apa yang dijanjikannya, kemudian hamil kan gitu. iya. Jadi kita harus percaya, Daman, Harus percaya bahwa yang hamilin kita siapa? supaya orang-orang yang di luar sana udah umur 50. Iya, masalahnya apa yang kau bilang itu nggak ada di dalam kitabnya. Di dalam kitabnya Tuhan memperhatikan Sarah. Tuhan dong, nggak ada Abraham sini dong. Tuhan doang, ya. Makanya Elohim Seperti yang itu difirmankannya, Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dilakukan. Tuhan melakukan, sekali lagi, Tuhan melakukan kepada Sarah. Tuhan melakukan kepada Sarah. Melakukan berarti pekerjaan dong. Prot. Kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ngamsal. Maka Melampaui akal, kan? mengandunglah Sarah. Iya, Maka melampaui. mengandunglah Sarah. Berarti sebelum Abraham di test drive dulu sama Elohim, benar? nggak dites loh, Iya, Daman. iya loh. Melampaui akal manusia. Iya, melampaui akal masuk kolor kan? Enggak lah. Ya itu kan melakukan. Kalau melakukan itu lu kan udah dewasa, Mar. Nggak ada Misalkan ditulis loh, Daman. melakukan, lu kan udah dewasa, Mar. Melakukan. Melakukan apa? Prot. Gimana sih lu? Melakukan apa sih? Prot. Nggak ada ditulis Sesuai yang prot-protnya. dijanjikannya. Yang dijanjikannya itu. Iya kalau prot yang nggak ditulis tapi melakukannya ditulis. Lu kan udah dewasa. Apabila taat kepada Elohim akan dijanjikan beranak cucu seperti si Daman. Udah langsung ke sekolah lu udah. Gini aja gua kasih analogi ke lu, Mar. Melampaui akal si Daman. Udah, gua kasih analogi ke lu. Kolor kan? Woi, dengerin. Melampaui akal kolor kan? Margaret, sigaret, dengerin. Kalau Ah. lu melakukan sama suami lu, itu artinya apa lu? Itu suami kan bukan Elohim. Iya, artinya apa itu? Prot bukan. Melakukan banyak hal. Melakukan di kasur, itu namanya apa? Prot bukan. Melakukan ketaatan. Melakukan firman Tuhan, firman Elohim. Lu aja kesel kan? Lanjut kan? Melakukan firman Elohim Ya disuruh sama Firman untuk prot gitu. untuk taat, setia. Tidak Artinya berpaling, tidak berpaling. Ya itu artinya melakukan apa itu? Melakukan hal kebaikan, mengasihi sesama manusia, mentaati Elohim, perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi hamillah si Sarah. Jangan putus asa, bersukacita, jangan berduka cita. Masalahnya di situ kagak ada Ibrahimnya, kan di situ masalahnya. Yang ada, lihat nih, aku baca sekali lagi ya, Mar. Simak ya, Mar. Iya Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah. Seperti yang firmankannya, nggak ada Abraham nih. Cuy, bukan diperhatiin. Dan Tuhan melakukan. Abrahamnya di ayat 17. Abraham berdoa Ya kepada udah, berarti kan Elohim. belakangan. Kan berarti belakangan Abrahamnya. Di sini nggak ada Pertama, Abrahamnya. ayat 17 dulu. Kok ayat 17 di sini kejadian 1 ayat 1. Kapan 17-nya? Mau kemana ini? Ayat 1 berarti gimana tuh? Kejadian 20 ayat 17. Abraham Noni, berdoa Waalaikumsalam kepada Elohim. warahmatullahi wabarakatuh. Noni.
Nah, iya, Lalu iya, Elohim iya. menyembuhkan Abimelek dan istrinya. Iya bener. Udah Kang, udah sampai. Ya kan forum? Nggak tahu gua. Itu Kejadian 20 ayat 17. Abraham berdoa kepada Elohim, lalu Elohim menyembuhkan Abimelek dan istrinya serta hamba-hambanya. Lu ini perempuan. sebenarnya namanya bentar Mar. Lu ini Sehingga mereka melahirkan anak. Mar. Suara gua kedengeran nggak? Weh, suara gua kedengeran nggak? Dengar. Nah, lu itu sebenarnya namanya Margareta apa Marga Satwa sih? Margaret. Tapi kok lu kayak gini pemahaman lu ya? Ini baca nomor 17. Abraham berdoa kepada Elohim. Itu sesudah. Sebelum baca Sesudah Sebelum. Marga Tengok Satwa. yang dikasih si Damar Kejadian 21 ayat 1. Baca dulu Kejadian 20 ayat 17. Abraham berdoa kepada Elohim, lalu Elohim menyembuhkan Abimelek dan istrinya serta hambanya perempuan. Kok ada sehingga mereka meremelek segala sih? melahirkan Meremelek. anak. Mar, Nah, aku nggak menolak bahwa dia juga istri Ibrahim. Masalahnya sebelum di test drive sama Abraham, udah duluan di test drive sama Tuhan. Itu sama Elohim gitu. udah pakai duluan. Sama Elohim. Tuhan memperhatikan Sarah. Ah. Seperti dan Tuhan melakukan kepada Sarah, melakukan kepada Sarah seperti Elohim yang melakukan. Ya, Elohim Tahu itu nggak yang janjinya melakukan. apa? Elohim yang melakukan. Iya. Janjinya sama kayak aku. Kalau nanti hamil nggak apa-apa, apa yang tanggung jawab kan gitu ya. Nah, maka mengandunglah Sarah. Tapi si Daman nggak Elohim. Res. Ini jangan-jangan sampai hamil gitu, jangan-jangan itu Tuhan lu nggak ini ya, lupa pasang ini ya, apa namanya? Apa sih disebutnya yang KDM itu disebutnya apa sih? Apa sih? Pengaman. Lupa kali ya. Oh, bener. Tuh dia ngaku man kalau sama gua man. Makanya melampaui akal kan, Melampaui akal iya. Padahal dia kalau pakai ini ya apa sih tadi itu apa? Itu nggak bakal hamil itu. Balon. Jadi ambil hikmatnya aja Iya, ya Daman, itu, Man. ambil hikmatnya aja Daman. Betul. Coba yang lain. Udah itu aja dulu. Lu Ya udah, iniin. bye bye, aku turun dulu, tiduran Jangan turun dulu. Nanti Bye bye, jangan thank you. bentar, Margaret. Kalau turun gua gak bakal naikin dulu lagi ya. Besok lagi. Enggak, Udah jam nanti sama 6. gua Udah lu jam jangan 6. pakai pengaman ya, sama kayak Tuhan lu. Nggak kata Ya. dia, Kang, ambil nikmatnya aja, orang nikmat sampai hamil Oh, kan orang. iya. Hikmah. Wah, lu nge-DM terus Hikmah. ngajakan ngamsal ke gua, ngajakin Kang ngamsal yuk, dasar Tunggu kampret. aku kesempatan dulu, tidur 1 Tuh, jam kan. dulu. Aku mau Cari tidur 1 kesempatan jam dia. dulu. Bye bye, thank you forum. Awas lu kalau nge-DM ngajak ngamsal ke gua ya. Enggak lah. Untuk apa sih? Mat, ada pesan dikit. Coba suruh tes sama suami, dalam apa sempit ya? Sempit dong, sempit. Bye bye. Dalam kata suami lu dalam Sempit. Dalam. Res, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ki Kores. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi. si Raspane ini Kristen kan ya Raspane? Iya, Kristen. Lo mau diskusi apa mau ngehujat? Mau diskusi. Oh, udah nggak apa-apa, mau diskusi boleh, ngehujat boleh. Iya. Tapi ngomong-ngomong ada Bang Daman ini. Bang Daman itu ya? Ya betul, mantap. Selanjut sama Daman, gas. Iya. Bang Daman apakah Muhammad masih Rob? Masih Rob lah. Oh, iya. Oh. Kamu lu juga Rob? Ya aku juga Rob. Kan jadi masalah. Berapa Robnya orang Islam? Banyak. Gua juga Robin nih. Hah? Gua juga Berapa? Robin. Sama kayak aku tanya gini, Prabowo kepala bukan? Iya, udah paham ya, kepala di Indonesia. Oke, yang di atas lehermu kepala bukan?
Iya Iya, betul. Noni. Nah, ada berapa kepala? Banyak. Ah, kenapa nggak ketawa? Tapi kalau rob di umat Islam kan ada berapa? Ya Banyak. tergantung kalimat penjelas. Rabbul mal berarti pemilik harta. Rabbul balad pemilik negeri. Rabbul bait pemilik rumah. Rabbul alamin pemilik sekalian alam. Tergantung kalimat Ini penjelasnya. man, ini gua Rob loh, Rob Komal. Nah, Rob Komal Iya, itu. iya betul iya. Gua Rob ini. Gua Robby William anjay. Iya, tapi artinya Muhammad masih rob kan? Bang Daman? Masih. Ya, Rob masalah. Tapi gini bre, kalau di Kristen Nabi kami Rob nggak di Kristen? Nah, Misalnya Nabi kami ini ada di Kristen nih, Nabi kami Rob nggak? waduh kok sejak kapan kalau ada mah Muhammad di Kristen udah saya tinggalin Kristen gimana sih? Loh enggak, ini gue bertanya doang. Kalau Nabi kami ada di Kristen nih, Nabi kami Rob nggak kayak Allah Bapa gitu? Ya kagak. Masa malu-malu sih? Kenal aja kagak. Gimana sih Rasmane nih malu-malu? Nabi kami kalau misalnya di Kristen nih, itu Rob nggak? Kalau di Kristen ini, Teman-teman yang di bawah kok bingung-bingung dia? Jangan cengeng ya yang di bawah ya. Enggak rob kami itu Yesus. Loh, Allah Bapa Rob bukan? Iya rob juga ya. Nah itu dia, Nabi kami setara Allah Bapa jadinya kan? Loh, Yesus. Iya dong, Nabi kami Rob loh katanya. Iya nggak? Yesus juga rob. Ya setara Allah Bapa berarti Nabi kami. Yesus kan Rob biasa dia. Nabi kami Muhammad setara dengan Allah Bapa. Lo rob enggak? Kalau Allah Rabbul Alamin. Muhammad rob. Iya, Rob yang setara Allah Bapa kalau Nabi kami. Setara dengan Allah. Setara Allah Bapa. Kan sama-sama rob. Loh, kalau Nabi kami Nabi kami kan Robnya setara Allah Bapa. Kalau Allah kan Rabbul Alamin. Ayo. Sama Paulus saja udah lebih jauh. Paulus Rob bukan? Kagak. Ya udah, setara Allah Bapa Nabi kami. Enggak maksudnya itu apa namanya? Apa namanya lagi? Paulus Rob bukan? Orang. Kan bukan. Artinya Nabi kami setara Allah Bapa dalam Kristen. Jadi sekarang Jadi gini bre, Nabi kami setara Allah Bapa, Hajar Aswad setara Yesus. Ah gitu bre maksud gua. Apalagi? Sekarang saya mau diskusi sama siapa nih? Sama Bang Daman apa sama Selamat? Sama Semua Kores, saya sama lagi Kores, dikasih- sama selamat. Oh Ya. iya oke. Daman Tapi udah dari sportif ya tadi. satu-satu ya. Nanti kalau udah Ya. selamat udah itu udah agak nyerah ya boleh dioper sama temannya kan. Boleh. Ya, boleh. Asal jangan Kalau gua sport- agak asal nyerah. sportif aja ya. Sportif. Bentar ya, teman-teman yang di bawah jangan cengeng, harus mental baja ya teman-teman. Ya, Turunin. nah, jangan kayak gitu ya. Ayo, kalau lu mau menghujat, silakan. Bukan menghujat saya kan saya nanya doang apakah Muhammad itu rob? Emang itu Ya udah. menghujat? Oke, jadi gua jawab ya. Ini untuk kawan-kawan Islam, ini gue jelaskan. Ketika Kristen bilang nabinya Islam itu Rob, di sini kawan-kawan Islam harus maklumi karena kemampuan Nabi kita di Islam itu melebihi kemampuan Allah Bapaknya Kristen gitu. Lalu kemudian kalau misalnya dibandingin sama Yesus itu nggak seimbang, Nabi kita sama Yesus itu nggak seimbang gitu. Nah, Yesusnya orang Kristen itu setaranya dengan Hajar Aswad gitu. Nah ini dipahami sampai sini ya. Loh, Allah setara dengan itu Hajar Aswad juga. Loh, Yesus yang setara kan Hajar Allah Aswad bisa dan Yesus sama-sama Allah bisa dibangkitkan. menghapus dosa nggak? Allah bisa menghapus dosa nggak? Wah, mengampuni kalau Allah. Iya. Bukan Allah menghapus, bisa mengampuni. ya? Mengampuni. Menghapus nggak bisa. Mengampuni. Kalau menghapus itu saya Yesus sama batu baru menghapus. Kalau menghapus nggak bisa. Gimana sih? Menghapus itu batu sama Yesus. Jangan Ya, kau tukar-tukar. Berarti Allah nggak bisa menghapus dosa gitu. Allah mengampuni. Ya menghapus nggak bisa. Kalau menghapus itu batu sama Yesus ya, masa Allah sama batu dan Yesus sama? Gimana sih Raspane ini? Karena kalau soal mengampuni saya juga bisa mengampuni Anda. Berarti saya Allah dong. Lo bukan, lo itu setara dengan Yesus. Gimana sih? Kan saya kan bisa mengampuni. karena lo menghapus. Saya kan bisa mengampuni kesalahan Anda, mengampuni perbuatan Tapi Anda. lo bisa mengampuni. Lo. Enggak, karena lo ada kontrolnya. Kalau ada kontrolnya sama kayak Yesus, gitu. Jadi kalau dalam Islam itu kita lihat ada penisnya enggak? Kalau ada penisnya dituhankan berhala gitu, Bre. Kalau dalam Islam gitu. Kita lihat dulu ada kontrolnya enggak? Oh, berhala itu, bukan Tuhan. Gitu.
Kenapa Bre? Kalian yang berdosa kok yang nebus kami Bre? Gimana itu Bre? Konsepnya Bre? Loh iya gitu. Karena apa? Kan kafir kan gitu. Kafir Iya, kan? banget, Tuhan. Sering makan-makan tanah orang. Udah pantas jadi penebus kami. Iya jahat banget Tuhan lo Bre, Rob lo Bre. Loh, ya jahat yang makan babi lah. Sama yang bikin-bikin rumah ibadah di tempatnya muslim. Itu jahat itu. Masa tega dia Bre? Iya, suruh siapa bikin rumah ibadah di tempat muslim gitu. Nyanyi-nyanyi di tempat muslim. Di mana tempat muslim mana? Ngapain kayak gitu, Bre? Di tempat muslim mana Bre? Ya contoh di kayak di Tangerang sono kan. Di mana? Tangerang atau Bekasi ya yang itu nyanyi-nyanyi sampai jam 9 Kapan di itu geruduk tempat warga muslim? nangis dia. Oh, kami disakiti. Mental cengeng kayak gitu. Itu kan bukan tempatnya muslim Bre. Inilah kamu kadang-kadang salah paham gimana begitu iki. Kan gitu kan? Kalian kan gitu biasanya kan kalau di Jawa tuh datang dari Medan, dari mana Maluku gitu kan, bikin gereja di Jawa. Jawa muslim semua bikin gereja di situ ya. Kayak mana sih? Bre, Bre, orang Sumatera kan banyak yang merantau ke Jawa Bre. Orang Ya, Ma. banyak Ya, yang Ma. merantau ke Jawa Bre. Ya maksudnya ya bikinlah di komplek perantauan kalian gitu. Jangan di kampung-kampungnya muslim kalian bikin rumah ibadah, kan ribut kalau kayak gitu. Justru karena saya merantau di situ, tinggal di situ ya saya bikin lah rumah ibadah Ya gimana? jangan di pemukiman padat penduduknya muslim gitu kan, ya ribut jadinya. Ya kan masalah Macet pula kan. Kayak kemarin kayak kemarin di Bekasi itu Raspane nyanyi-nyanyi sampai jam 11. Wah, ada bayi nangis, motor orang pulang kerja susah masuk, nyanyi-nyanyi aja ini. Kami itu kalau ibadah bukan subuh, bukan tengah malam, bukan sore. Iya, tapi kalian kalau nyanyi itu dari kuat kalian dari jam 7 sampai jam 11. Orang mau tidur itu. Kami kan nyanyi kan siang Bre, pagi Bre, siang apa? Ya, itu coba lihat yang di Bekasi yang masalah itu. Kan itu malam-malam itu kejadiannya. Tengah malam itu. Nyanyi dari jam 7 gitu kan. Jam 11 masih nyanyi, diingetin ketua RT marah. Diingetin lagi marah lagi. Itu macam Didatengin warga, ngamuk, kami disakiti gitu. Emang Kristen ini gak ada otak, Kristen ini. Makanya ini lucu banget kalian itu. Kalian bikin gereja di tempat kalian aja gitu, jangan di padat penduduk muslim. Apa tuh? Pakai tua Bre. Itu kenapa sih? Kenapa? Ya di tempatnya Kristen nggak kita bikin toa? Di tempatnya Kristen nggak? Kan di Jawa-Jawa juga tempatnya muslim. Loh, di tempat Kristen, di tempat saya, di kampung kelahiran saya Bre, ada masjid. Di mana? Di mana kampung kelahiran lu? Di Samosir Bre. Di Samosir. Ya udah lu urus aja kalau nggak suka gitu. Ya kalau nggak suka lu bakar aja, kalau nggak suka lu bakar aja. Iya gitu kan. Kalau kita kan nggak suka. Gimana sih? Nggak suka. Enggak lah, karena kalau Pendatang kok sana, malam-malam Enggak ribut lah, ya. kenapa nggak bacot lu? Kami adanya siang, paling Karena telat kalau juga jam kami di 7 sana, malam yang penting gitu jangan adzan tuh, kamu toa di tuh. situ hiburan malam Kalian gitu. nyanyi Kalau- jam 7 malam jebret sampai jam 11 malam. Orang tidur, Bre. Banyak orang tua di di daerah Tangerang Bekasi itu. Ya terus kenapa harus pakai toa Bre masjid itu? Kenapa sih nggak langsung ke kuping kalian aja Bre? Kenapa sih nggak kalian? Ya kan itu tempat kami itu. Bre. Kan kami mayoritas. Kalian datang kok ngatur-ngatur. Kalau nggak suka ya pindah rumah lah. Pindah ke Iya, Burundi. masalah- Gimana sih? Itu kan tempat rumah kami. Kalian datang kok ngatur-ngatur gitu. Lu siapa? Saya di situ. Yang kuasai Jawa kah? Saya beli Bre. Ya udah lu beli kalau punya duit, beli. Beli mana ngontrak lu? Lu itu ngontrak tahu nggak? Yang masalah di Tangerang dan Bekasi juga itu rumah kontrakan. Yang satu tembok 2 rumah gitu. Kalian aja di Ribut lu di Indonesia situ. penumpang gelap. Tapi untung saya tinggal di perumahan, nggak ada masjid di situ, nggak dibolehin masjid. Nah kalau kayak gitu kan kita juga tolerir. Oh nggak boleh masjid ya udah gitu. Berarti Kristen semua isinya kan, sukanya nyanyi-nyanyi. Silahkan gitu. Bukan orang. Kalau gua nggak sukanya, ini orang Kristen udah mengontrak, dia bawa orang-orang yang pendatang ini nyanyi-nyanyi di situ. Pribumi nggak suka lah. Di perumahan saya itu isinya kebanyakan orang Cina. Jadi orang Cina itu kan maunya tenang dia. Ya itu dia, makanya kalau misalnya Cina sukanya nggak suka masjid ya tinggal di tempat-tempat Cina gitu loh. Jangan ini orang Cina yang nggak suka masjid nongkrongnya di tempat-tempat Muslim yang banyak masjid. Gitu aja sih. Jadi pendatang itu harus tahu diri gitu loh, maksud gua. Penjajah nggak ada yang tahu diri. Gue seneng banget mainin kalau Kristen pendatang gitu. Karena di Papua juga rusuh gitu. Orang-orang Papua Kristen juga. Ini kok orang-orang pendatang Kristen ini bikin gereja masing-masing gitu. Di Papua ada gereja bukannya masuk sini malah bikin gereja sendiri. Nah gitu. Jadi ternyata Muslim yang di Jawa sama Kristen yang di Papua juga nggak suka sama Kristen pendatang. Rusuh mereka. Kalau Kristen yang di Papua Bre, itu kan orang KKB, itu nggak mandang mau Islam kayak mau apa, itu nggak mandang itu.
Ya tetap aja mereka keganggu gitu. Lu datang ke Papua, Papua udah ada gereja, ngapain lu bikin gereja baru? Di situ bukan Gitu kata cuma orang Islam Papua aja. yang keganggu, Bre. Kristen juga keganggu, Bre. Enggak, itu kan di podcastnya Joshua Tewu ngomong Ya, pendeta Papuanya. sekolah juga- Saya nggak suka dengan Kristen sekolah pendatang terbeli, gitu. gimana itu, Bre? Mereka Sekolah datang ke terbeli. tanah kami, cari makan di tanah kami gitu. Tapi ketika soal beribadah, mereka bikin gereja sendiri. Apa salahnya dengan gereja Papua? Gitu dibilang. Makanya memang rusuh Kristen pendatang itu. Cocok kalian jadi penebus itu. Kagak, Bre, justru Kristen. Cocok udah kalian tuh Kristen pendatang tuh rusuh kalian itu, nggak di Papua, nggak di Jawa gitu kan. Orang, Bre, Datang-datang justru yang rusuh, itu sok-sokan bikin ibadah di tempat pribumi gitu loh. 3 hari yang lewat kan ada itu kasus di Riau, Bre. Salah anak kelas 2 SD dikeroyok gara-gara beda agama. Itulah karena terlalu Ya itu makanya kalau lu pendatang, diemlah di tempat pendatang gitu loh. Kalau nggak mau dikeroyok ya jangan datang gitu. Diem aja di tempat kalian. Ngapain ngerantau sih? Di Riau itu, Bre. Kemarin. Iya, Kristen kan. Rio kan mayoritas Muslim kan. Oh. Ya ngapain ke Riau? Riau pemilik Pindah. Kristen. Mayoritas gua tanya. Riau itu, siapa bilang mayoritas? Riau itu yang Rio mayoritas, Bre. Kristen itu mayoritasnya Maluku, Tapanuli Utara, Papua Barat. Nah itu mayoritas Kristen. Ambon, NTT. Nah gitu. Diem aja di sana kalian. Gitu. Supaya nggak ribut kan gitu. Ya tapi kenapa itu, Bre? Kenapa bisa gitu, Bre? Masa gara-gara beda Ya karena agama? pendatang itu rusuh. Kristen pendatang itu rusuh. Jangan gitu kan. kan ada Kristen di sini. Tuhan lu hadir aja di sini gua gebugin. Nih, ini ya. Kalau Bre, kalau misalnya nggak bikin rumah ibadah, nyempil di mayoritas Muslim, bikin ini lapotuak kerjaannya itu. Bikin Bre, lapotuak ya. Coba kamu bikin dulu di televisi, Bre. Supaya umat Emang aja nyebelin banget umat anjir. itu jangan terlalu Muslim nggak mabuk, buka toko mabuk deh. Karena kalau orang Islam mengikuti ajarannya tuh repot bumi, Bre. nanti digeruduk, dibakar-bakar, ngamuk. Wah, kami dipersekusi. Ya lu ngapain buka tuak di situ gitu kan? Soalnya buka tuak di mana? Di Samosir ya? Di Samosir sama buka lapotuak gitu. Ngapain di sini ya? Besok coba diumumin dulu di televisi, Bre, supaya Ini gua ini 1.600 gua umumin juga. Gue umumin selalu gua gitu. Karena masalah itu datang, masalah ribut-ribut itu datang, Kristen pendatang suka rusuh di tempat-tempat pribumi mayoritas Muslim, nah gitu. Itu intinya. Gue nggak tahu Yesus tuh ngajarinnya kayak gimana gitu. Tapi ini umatnya ini kalau ke tempat orang rusuh pasti. Coba lu, ini baru Indonesia ya, kita baru skala Indonesia. Lu kalau baca berita di Cina ya, itu dikejar Kristen di sana. Kenapa? Sering buka gereja ilegal gitu loh. Kayak gitu loh, sering buka gereja ilegal, sering membuat komune-komune perkumpulan ilegal gitu. Jadi Cina aja masalahnya sama dengan Indonesia. Orang-orangnya siapa? Kristen-Kristen juga gitu, Bre. Kagak, Bre, justru kamu dengar tuh ceramah-ceramahnya guru gembul. Di mana ada orang Islam itu pasti ada keributan. Bikin rusuh. Ya kalau lu suka guru gembul, gue suka Mel Atok gitu. Kalau Ya, Kristen karena- mayoritas pasti LGBT kemana-mana gitu karena dibilangnya. ajaran- Ya memang nggak salah sih, ajarannya karena itu, Bre. coba Raspani lihat ya, mayoritas Kristen secara dunia kalau enggak homo miskin gitu. Yang homo-homo di mana? Jerman, Belanda, Austria, Finlandia gitu. Yang miskin di mana? Uganda, Lesotho, Burundi kayak gitu kan. Di Indonesia nggak kelihatan Kristennya, kenapa? Karena cuma 6% gitu. Afghanistan. Tapi Justru karena 6% Indonesia aja nakal. bikin masalahnya banyak. Justru 6% aja bikin masalahnya banyak. Banyak Gitu. Apa kabar mayoritas? Udah banyak Kristen. Gitu, Bre. Makanya bisa kalau orang beda agama itu nggak dibunuh. Coba di mayoritas Islam doang di sini. Wow, Nah, beda agama. ya karena maksudnya gini, pindah agama kemana? Ke Kristen. Kenapa takut dibunuh gitu? Kan masuk surga. Kenapa? Kan langsung surga, langsung ke rumah papa gitu kan? Bukan maksud saya kenapa mayoritas takut? Islam itu kalau pindah agama dibunuh. Kemana pindahnya? Ke Kristen? Iya, kayak di Syria kan itu. Ya kenapa Kita- takut gitu loh? Bukan takut, mereka kan. Ya kalau nggak takut ya biarin aja. Oke, saya pindah agama Kristen loh. Matikan saya. Siap, penggal, pak, mati kan gitu. Masalahnya gini, Masuk surga langsung. permintaan- Kenapa mewek cengeng-cengeng aja kerjanya Bisa gitu? menurut Scroll akal ini. kita kan itu Katanya perbuatan mati tidak adalah baik, keuntungan. Bre. Dimatiin nggak mau. Maunya Itu apa? menurut akal kita kan perbuatan tidak baik, Bre. Ya tapi kan lu mati masuk surga nggak? Masa cuman gara-gara pindah agama, Bre? Ya supaya lu masuk surga kan, masa nggak mau masuk surga? Bukan masalah. Masuk surga kan? Mati kan masuk surga, diselamatkan kan?
Iya betul. Ya udah gitu loh ya, simbiosis mutualisme gitu kan. Yang membunuh itu kan berdosa, Bre. Ya ngapain ngurusin yang ngebunuh? Urusin aja diri lu masuk surga. Ya nggak boleh lah saya mengasihi sama. Oh, berarti munafik Kristen ini pada takut mati kalau gitu. Dimatiin supaya masuk surga kok nggak mau. Kami kan nggak jangan bukan diajarkan janganlah kamu bersalaman dengan orang Nasrani dan Yahudi. Iya, artinya kalian kan rela sukacita untuk bertemu papa di sorga kan? Ya udah mati aja. Ya, kami kan mengasihi sama manusia, Bre. Kalau ada yang kami Iya, lu mengasihi tapi kan lu nggak ngebunuh kita kan? Tapi kalau di kita ada yang murtad dimatiin kan, gitu kan maksud lu? Nah kalau dimatiin kenapa kalian takut? Simbiosis kan? takut, Bre, maksud saya. Ya udah terima gitu loh. Jadi kalau ada yang murtad penggal saya, ada yang murtad penggal saya, gitu aja. Kan maksud saya Lo kok nggak mau? yang ngebunuhnya, Bre, yang ngebunuhnya itu Ya kan memang kenapa yang ngebunuhnya Muslim atau Kristen? Muslim. Ya udah nggak ada masalah di Yesus kan? Emang kenapa Yesus kalau dimatiin orang Kristen ya? Tuhan Yesus mengajarkan kami mengasihi sama manusia, Bre. Itu kan perbuatan. Ya udah kalau mengasihi kan artinya kalian kan nggak akan membalas. Mati aja dimatiin. Iya betul. Tapi Susah kami amat. juga menasihati, Bre. Itu perbuatan. Ya udah ya udah silakan nasihati kami. Oke, udah nasihatnya udah kita penggal pak mati gitu. Udah beres masalah. Jangan membunuh dong. Ya kalau cuma jangan membunuh dong juga cuma kata-kata dong tetap itu ketebas leher. Iya, nggak mungkin saya biarin. Jadi nggak maksudnya tuh gimana lu nggak mau dimatiin pas murtad gitu? Atau gimana? Maksud saya, Bre, yang mematikan itu, Bre, yang mematikan itu kan salah, Bre. Ya kalau misalnya salah lu bisa apa? Kenapa? Salah nih, membunuh orang yang murtad dalam Islam menurut lu salah, lu bisa apa? Bisa apa? Gimana maksudnya? Bisa apa? Kan itu kata lu salah, terus lu bisa apa? Maksud saya, Bre, supaya jangan Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya udah terima aja mati ke surga gitu, susah amat. Banyak drama mau mati juga. Itu kan Kalian itu kan kalau mati langsung ketemu papa di surga. Ya udah terima aja, nggak usah banyak nunda-nunda gitu loh. Iya, itu kan perbuatan tidak benar, Bre. Umat Islam kan Ya menurut lu tidak benar tetap aja kita lakuin gitu. Karena tidak benar di Kristen bukan tidak benar di Islam. Kalau gitu mah ya mau diapain ya kan? Ya itu dia gitu loh, mau diapain terima aja kenyataannya gitu loh. Oh, artinya mau benar atau tidak benar tetap dilakuin ya sama umat Islam. Iya gitu. Toh kita lihat juga Yesus mati nebus dosa kok. Kalian mati pasti ada untungnya. Seenggaknya diperpalit gitu kan di 2030. Artinya mau benar atau tidak benar tetap dilakuin sama umat Islam, Bre, ya. Iya, yang penting kalian mati jangan cengeng gitu loh, Bre. Oh, mati kok cengeng. Oh, itu jahat, jangan bunuh kami takut mati. Apalah anjir. Diajarin berani mati kok mati adalah keuntungan. Bukan begitu maksud saya, Bre. Ya berarti lu berani mati kan? Ketika lu murtad, lu mati mau kan? Iya mau. Ya udah kita bantu gitu. Ketika ada saya melihat sesuatu orang yang membunuh, itu kan saya nasihatin dong. Ya udah setelah nasihatin mati kan lu tetap kan? Iya. Ya udah clear apa salah gitu loh. Banyak cincong banget sih ini. Kami di sini hukum orang yang murtad memerangi Islam dimatikan itu membantu Kristen langsung ketemu Tuhannya di sorga. Simbiosis itu. Iya, tetapi Itu simbiosis itu, Bre. Tetapi itu bukan perbuatan dari Tuhan, Bre. Itu bukan ajaran dari Tuhan, Bre. Bukan ajaran dari Sang Pencipta. Ya terserah, walaupun nggak ajaran dari Tuhan, tapi tetap lu ketemu Tuhan jadinya kan? Bagus Iya. itu. Ya udah bagus dong. Tapi kamu sesat di situ, Bre. Karena itu Loh, bukan. kalau misalnya sesat lu bisa apa? Emang Kristen bisa apa sama orang sesat? Iya, nanti kamu masuk neraka, dibakar. Lah kalau misalnya neraka Kristen buat gua nggak takut gua neraka Kristen. Nggak ada sakit-sakitnya. Apa yang nyermin dari nerakanya Kristen? Hah? Enak loh neraka Apa sih? banyak kafe, banyak tempat karaoke. Nakutin gua pakai neraka Kristen. Emang apa yang serem dari neraka Kristen? Gua pengen tahu. Apa sih? Banyak tempat karaoke neraka Islam dong, Kristen. neraka Islam dong. Kristen lagi nakut-nakutin pakai neraka. Apa yang serem? Gemertak gigi sama dingin itu aja. Sial ketawa aku. Yang kabur anak babi, yang kabur anak babi, Nanti yang kabur kau- anak babi. Yang kabur Nanti kamu masuk neraka. Ya, Dan neraka kabur, Kristen anak emang serem ya. Horor emang neraka. Satu-satu, Oke. semua saya ladeni, tapi satu-satu. Aduh. Udah emosi aja. Lanjut Wi. Enggak usah Bang Apa Faris mau aja. ganti apa mau gimana? Mau ganti apa bagaimana? Enggak karena lu udah mulai apa namanya? Mulai serius suaranya. Gue suka kasihan kalau udah serius kayak gitu suaranya. Tadi kan kita kan ngomongnya kan enak. Kita kan udah bikin perjanjian.
Tuh dia. Semua saya Ini lagi, nah gitu Rasmane. Kalau lu udah serius-serius kayak gini, gue suka nggak tega ngelanjutin ya. Enggak. Soalnya si Alvin. Enggak ya, bercanda ya. Kita harus santai, bercanda-bercanda kita ya. Iya betul lah. Enggak, gua cuma ngomong yang kabur anak babi. Yang kabur ya orang lah. Gue orang ini kabur. Maksudnya gitu Rasmane. Gue tuh terbiasa di framing Kristen Islam begini, Islam begitu. Nah, kalau lu mau Islam seperti itu, ya terima gitu konsekuensinya, gitu kan. Gua tuh nggak takut menjalani apa yang lu mau dari Islam. Contoh misalnya murtad dimatiin, gua lakuin itu. Kalau lu minta, seperti tadi yang lu minta Sesat gitu. Bre, tapi itu sesat Bre, masa sih sama? Iya memang kalau misalnya iya tadi kan kita udah baik. Kalau sesat lu bisa apa? Kristen bisa apa kalau sesat? Iya betul, tetapi kan kamu Nah, nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya kan? Ya udah terima lu nasib lu. Nasib lu terima gitu loh. kan orang Islam itu di jalan yang sesat, ya kan? Ya kalau misalnya buat lu sesat, kenapa takut sama Islam? Bukan takut, Kalau misalnya kita sesat nih, Islam sesat, kenapa Kristen takut gitu loh? bukan takut. Aneh banget. Di situ kan mengajarkan kasih sama manusia. Dia mengajarkan berani nggak? Kalau Yesus saya ini. mengasihi sama manusia, berarti saya harus menghalangi Anda berbuat yang tidak benar. Betul? Ya udah kalau lu bisa halangi silakan gitu. Kalau lu bisa halangi orang Islam melakukan syariat Islam silakan. Menghalangi Coba gitu loh. supaya bertobat. Coba, jangan nakut-nakutin gua nanti masuk neraka Kristen. Emang apa isinya? Maksudnya supaya Cengeng merokok semua di- mereka itu ya. Iya maksudnya tuh Kristen tuh kan dibilang kayak gini kan, berbahagialah orang-orang yang menderita demi namaku gitu kan. Memang ditakdirkan menderita gitu. Ya terus kenapa sok-sokan mau ngelawan Islam gini gitu. Kalian udah ditakdirkan menderita, bakal menderita terus, Bre. Hidup Nggak akan ada perubahan dalam hidup kalian. hidup adalah Kristus, mati adalah satu keuntungan kan. satu. Gitu loh. Apa mau ganti apa gimana? Kami misalnya di Eropa dipersekusi, Amerika persekusi, wanita-wanita muslim ditonjok sama orang-orang Kristen, kami biasa aja, slow aja gitu karena kita tahu Kristen gimana. Aduh, jangan. Tapi Kristen sekalinya gereja ilegalnya nggak boleh dibangun, nangisnya kenceng banget di TV. Kami dipersekusi. Jangan kalian fitnah orang Eropa, Bre. Aduh. Perasaan ini Tuhan lu kan ngajarinya kasih ya, bukan cengeng gitu ya. Kenapa cengeng semuanya kalian ini? Fitnah, aduh, gimana ya? Kenapa sih? Hah? Ya, sama orang sesat cengeng gitu. Di Islam murtad dimatiin cengeng, nangis aja terus kerjanya, nangis aja. Saya perhatikan di komunitas itu habis orang Eropa dipindah-pindah. Isit. Ya tapi kita muslim di sana nggak cengeng kayak kalian gitu. Misalnya muslim Eropa, oh kami disakiti Kristen, nggak gitu kalau kita Orang kan. nggak terjadi Tapi apa-apa. Kristen di Indonesia tuh, oh, kami tidak bisa hidup tenang di Indonesia. Kan di Eropa kan tidak terjadi apa-apa sama orang Muslim, Bre. Anjir gue bilang anjing ini ternyata ajaran kasih itu efek sampingnya gampang mewek ya, protes terus kerjanya. Aduh. Jadi apa-apa dengan umat Islam karena mengajarkan kasih, Bre. Iya gitu, kasih aja tapi jangan mewek-mewek, kenceng-kenceng mulu gitu, sakit kuping, Bre. Misalnya lu merasa dipersekusi di Indonesia, nggak adil di Indonesia, pindah Uganda gitu kan, pindah Eropa gitu. Kan banyak yang negara Kristen. Jangan lu di Indonesia merasa dipersekusi, terus lu 20 tahun kemudian beranak pinak di sini, diem terus di sini. Nanti lu kumpul keluarga besar nangis gitu kan. Kumpul-kumpul Natal nangis, ada yang ulang tahun nangis terus. Kapan dewasanya jadi orang Kristen? Gitu loh. Karena kami dewasa, Bre, makanya itu kami tidak balas, Bre. Kami maklum. Boleh, Raspane. Nah, Nggak balas boleh, tapi jangan cengeng gitu loh, Bre. Bisa nggak sih nggak cengeng? ya tapi kan nggak kami balas kan, Bre. Iya, tapi jangan cengeng, ribut. Nggak kami balas itu bagus, tapi cengengnya itu loh yang bikin sebel. Gimana mau nambah populasi cengeng mulu? Yang lebih sebel itu, Bre, kalau dibalas itu baru bikin sebel. Kalau Iya, namanya mending dibalas nggak cengeng gitu. Lo kalau misalnya Enggak lah. nggak ngebalas, kami tidak membalas, tapi kami sedih. Oh, kami dipersekusi, kami ditindas di Indonesia. ya masalahnya ini, Bre. Ini lawak-lawak ini agama ini. Ini lawak-lawak ini. Itu kan hanya Protestan apa namanya? Sampai kepleset dia ngomong. Itu kan hanya protes semata, Bre, karena ini kan bukan
negara Islam. Iya, protes-protesnya tuh apa bikin pedih kuping gitu loh, bikin pedih Karena ini kan kuping gitu. bukan negara Islam, Bre. Nangis aja. Nanti tiap tahun ada nangis. Nanti gereja nggak boleh dibangun, nangis nanti. Terus apalagi misalnya bulan puasa nggak boleh buka kafe, nangis aja terus kerjanya. Gemeteran, jangan. Nggak ada solusi buat hidup. Kok lu ngehujat diri sendiri, prosetan. Aduh. Tadi kan kita kan udah Lu sepakat. kepleset lidah ya, lu prosetan. Protestan jadi prosetan. protes. Hei. Itu kan hanya protes semata. Karena ini kan bukan negara Islam. Iya, udah tahu negara Islam gitu, tapi kalian merasa tertindas. Bukan negara Islam, Bre. Gimana sih? Iya, maksudnya jangan, kalau misalnya bukan negara Islam ya jangan merasa tertindas lah. Justru karena bukan negara Islam itu makanya kami merasa tertindas, Bre. Loh iya dong. Perhatiin kata-katanya kepleset lagi. Justru karena bukan negara Islam makanya kami merasa tertindas. Wah iya. Artinya lu Indonesia pengen pakai negara Islam gitu supaya nggak tertindas. Aduh, ini. Nih makanya lu makin sini makin bingung ngomongnya, Bre. Oleng lu ya. Harus ada. Oleng ya? Kan? Bukan, Bre. Iya gitu. Kalau lu bilang justru karena bukan negara Islam makanya kami merasa tertindas, artinya lu pengen negara Islam supaya lu tidak merasa tertindas, kan gitu jatuhnya. Bukan, masuknya artinya pengen adil gitu loh, adil. Udah dapat belum keadilan di sini? Belum lah, gimana? Belum kan? Pindah. Belum. Jangan nangis. Pindah. Iya, tapi kami kan tetap bersabar sampai bersabar. Nggak mau pindah dia. Nggak mau pindah dia. Seneng dia disakiti, seneng dia. Ya karena ngapain harus pindah, Bre? Lo kan tidak adil. Tidak enak kan? Tidak enak hidupnya. Iya nggak sih? Ini kan masalahnya kan ini perjuangan kita juga. Apa yang diperjuangin? Apa yang kalian perjuangin? Kayak gimana kayak gimana? Coba gue pengen denger. Kayak gimana berjuangnya, kayak gimana? Ya banyak lah berjuang Coba. itu. Dari Dayak, dari Ngapain dia? Ngapain Dayak? ya ali-ali apa lah, ali-ali perang. Oh, Jomo Reneng. Alih-alih perang tuh ngapain jadi Dayaknya? Memerangi perang gitu maksudnya. Iya melawan apa dulu? Kayak orang bingung dia anjing bawa suku ya. Nggak ada, Bre. Nggak ada Kristen ngapa-ngapain selain cengeng gitu loh. Kalian nggak ada ngapa-ngapain selain cengeng gitu. Lu kira cengeng akan membuat perubahan? Nggak akan didengar lu cengeng. Kecuali kalian bertindak sesuatu yang apa konfrontatif lah. Adalah perubahan mungkin. Tapi ya itulah intinya, Bre, itu bukan ajaran dari Tuhan, Bre. Jangan kalian sangka itu ajaran dari Tuhan, Bre. Oh enggak, Tuhan yang mana dulu? Gitu kan? Kan Tuhan kita berbeda. Iya. Jangan kalian sangka itu dari ajaran Sang Pencipta, Bre. Enggak mungkin aja. Oh enggak, jangan gini, salah bahasa lu. Jangan kalian sangka ajarannya Islam itu dari Yesus gitu maksud lu dong. Bukan. Jangan kalian sangka Mantap. perbuatan kalian itu yang diajarkan Sang Pencipta. Bukan begitu. Enggak mungkin Sang Pencipta mengajarkan seperti itu. Masa itu namanya dia memecah belah. Iya Kak, supaya dipecah mana yang muslim, mana yang kafir kan gitu. Ya enggak begitulah. Masa sama Lo gimana caranya yang pagan nyatu sama yang orang beriman? Gimana caranya? yang intinya Ya, ada aja anjir. Ada aja. intinya itu kan Lu di 1 Yohanes 2:10 aja diajarkan jangan kamu menerima tamu yang tidak membawakan ajaran ini gitu. Harus kalau dipisah. kalau Gitu. dia percaya ya syukur. Di Bible-nya Kristen aja belajarnya harus dipisah gitu. Walaupun Nggak boleh ada orang selain Kristen di dalam rumah. Kan gitu. Kenapa? Iya, di ajaran Kristennya aja manusia harus dipisah gitu antara orang yang Kristen sama orang yang bukan Kristen. Bukan. Ini 1 Yohanes 2, lihat sini. Kita itu harus mengasihi sama manusia, Bre. Enggak, kalian tuh bukan mengasihi sama manusia, Bre. Kalian tuh mengasihi musuh. Bukan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Bre. Iya, tapi Yesus ngajarinnya apa? Bunuhlah mereka yang tidak mau aku menjadi rajanya di hadapan mataku, kan gitu. Kan gitu di Lukas 19. Nah, ini lihat ya. Yang tiga hari yang kemarin itu dipraktekkan sama orang Islam. Lukas 19. Kalah ya Kristen ya. Kalah ya Kristen ya. Ada yang mati ya di Kristen ya. Iya, dikeroyok, Bre.
Iya, itu sama kayak di Tolikara, Bre. Tolikara gitu. Orang Islam lagi sholat Id dilemparin batu gitu kan. Diserang balik sama orang Islam, mati satu dia Kristennya. Masa gara-gara agama, Bre? Dibilangin kalian itu tuh memang sudah diciptakan menderita. Jadi jangan mulai gitu loh, Bre. Jangan coba mulai. Mati sama yang Tapi sama apa? Tunggu dulu, yang waktu Palestina Israel tuh yang mana? Di mana? Di ini ya, Minahasa. Bitung ya, di Bitung ya. Di Bitung kalian mati 2, Bre. Bitung mah Tangerang. Bitung sebelah Manado, bego. Mana? Bitung mah Tangerang, Bre. Bitung Manado. Assalamualaikum. Bitung Manado. Oh, Bitung mana? Tadi kamu bilang Iya. cuma Bitung doang. Di Tangerang juga ada Bitung, Bre. Lu makanya jangan Kristen, jadi nggak jalan-jalan lu. Islam jalan-jalan mulu. Saya jalan-jalan, makanya saya tahu. Kamu nggak tahu kan di Tangerang ada Lu nggak tahu ada Bitung di dekat Manado. Nah, tahu. ya tapi ini gue ceritain Mas Pane. Ini gue ceritain dulu. Jadi kan ini ada konvoi lagi bela Palestina nih, kan gitu kan. Diserang tuh sama pasukan-pasukan merah tuh gitu, yang pro Israel kan gitu ya. Diserang tuh bawa-bawa bendera Israel dia. Serang itu sore-sore sampai maghrib gitu. Nah, abis gitu dibalikin sama Muslim, dibalikin gitu. Pas dibalikin, ini yang nyerang, Bre, Kristen yang nyerang ini mati 2, anjay. Dalilnya di mana, Bre? Bukan, itu berita, mati 2 dia. Mereka nyerang duluan, mereka mati duluan. Beritanya di mana? Iya gitu. Jadi kalian tuh kalau udah ditakdirkan untuk menderita sama Tuhan kalian, jangan mulai. Ujung-ujungnya kan kayak Tolikara mati 1, yang di Bitung mati 2 gitu. Udah ditakdirkan menderita, sok-sok mau coba tempur sama Islam, tewas lah. Makanya maksud gue gini Raspane, lu tuh tinggalkan ajarannya Yesus yang di Lukas 19:27 gitu loh, yang dia bilang, Masa gua mengikuti ajaran Muhammad yang minum kencing onta, gimana sih? loh, daripada kencing Tuhan lu, ada fungsinya gak kencing Tuhan lu? Kan gak ada. Mending kencing onta, menang kemana-mana. Ya karena kami bukan mau ngomongin masalah kencing, Bre. Ya udah, lu yang mulai kok. Gua bahas kencing Tuhan lu nggak terima. Masa gua Kalau memang Tuhan lu bagus dan bermanfaat gitu, seharusnya di segala badannya itu ada manfaatnya, termasuk kencingnya gitu. Masa Tuhan lu kalah sama kencing onta gitu. Tapi tunggu dulu, gua mau ke Lukas 19:27. Jadi sini dikatakan begini, Bre. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan matamu. Pret. Berak kucing. Gitu. Ini Yesus jangan sok-sokan ngomong bunuh ya. Karena sekalinya tempur sama Islam, keok semua itu Kristen gitu. Jadi tolong dipahami ya, Yesus kalau lu dengerin Yesus yang katanya di sorga itu, jangan sok-sokan lu ngajarin ngebunuh orang-orang yang nggak mau lu jadi rajanya gitu. Gua tempeleng bolak-balik laskar lu gitu, Bre. Pakai daster yang kayak baju orang Arab yang warna putih, Bre. Islam mah taunya begitu, Bre. Gua tampar serius, laskarnya gua tampar gitu. Ini kan dia ngajarin gini nih, bunuhlah orang yang tidak suka aku menjadi rajanya gitu kan. Gua tampar itu laskar-laskarnya yang sok-sokan mau maksa gua untuk bilang Yesus raja kayak gitu. Seandainya Islam mayoritas di dunia, repot, bakalan diperangi semua yang tidak beriman kepada Allah. Iya, yang ngehujat ditempelengin satu-satu, anjir. Lihat kayak Indonesia nih, gua udah menang berapa kosong. Edwin keluar negeri, Edis keluar negeri, Zang keluar negeri, Saifuddin keluar negeri. Nanti Indonesia itu akan bersih dari Kristen yang menghujat Islam, akan bersih pada waktunya, Bre. Lu tunggu aja itu. Makanya gue tuh nggak terlalu gimana sama Edis, karena dia udah kalah, udah di luar negeri, udah ketendang gitu. Yesusnya nggak bisa nolong dia untuk tetap di Indonesia, kan gitu. Wah, bisa diperangi orang semua yang tidak beriman Ya kepada iyalah gitu. Jadi jangan mulai gitu. Kalau nggak mau diperangi, jangan mulai. Lu bubuk, Tolikara bubuk, Bitung bubuk gitu kan. Selagi masih ada yang mau kemana? Mau ngelawannya gimana kalian? Tapi untung lo, dunia ini mayoritas Kristen loh. Ahlinya rudal. Kristennya juga Kristen yang apa, yang pelangi gitu kan. Lihat di Gulat itu Kristen pelangi, bubuk semua sama Islam Makaib sama Habib Nurmagomedov. Di dalam dunia Muhammad Jadi Kristen, jadi Bre, Ani kalau gua ngomongin Kristen itu gak enaknya di sini, Bre. Ini Kristen ini ya. Untuk mayoritas Kristen. HIV dari mereka. Ya, dunia ini mayoritas bokep dari mereka. Obat kuat dari mereka, pelangi dari mereka. Hama, anjir, serius. Hama, serius. Lihat sekarang ketika Kristen berkuasa ya. Irak diacak-acak. Katanya ada bom nuklir di sana. Mana bom nuklirnya sampai sekarang nggak ada. Gitu.
Terus lihat lagi Rusia Ukraina, bikin susah minyak. Tapi umat muslim Ya enggak? masih umat Terus muslim sekarang takut, ini Bre, di muka bumi, apa Bre. Amerika Kristen ini mau konfrontasi sama Cina. Bre. Ngapain anjir? Cina kan cuma mau dagang. Muka bumi ini kan, Bre. Ngapain dirusuhin ini Cina? Cina cuma mau dagang kok. Kenapa di embargo gitu kebijakan-kebijakan perdagangannya Tapi ngapain? orang Islam masih ada kan di muka bumi ini kan. Seandainya Rusuh banget. orang Islam, seandainya Islam mayoritas di dunia, wah diperangi semuanya. Hancur. Kalau misalnya Islam mayoritas di dunia, bre, itu hancur para penyembah kelamin yang mencoba melawan Islam, hancur. Perang semua. Tunggu aja waktunya Perang terus, gitu. perang. Karena udah terlalu lama, bre. Kristen itu bikin onar di dunia tuh udah terlalu lama gitu loh. Diperangi terus, Bre. Uganda gitu kan perang sipil. Lalu kemudian Yang ada apa? nanti Rwanda diacak-acak anjir, Jadi- sumber daya alamnya diambil. Padahal sesama Kristen loh, bayangin. Gitu. Seandainya, Bre. Indonesia kemarin di Tangerang Bekasi gitu kan, nyanyi-nyanyi sampai jam 11 malam di rumah padat penduduk muslim semua gitu. Di rumah sakit itu. Makanya udah harus habis, bre, serius harus habis. Gitu, bre. Padahal Nggak ada bagusnya, bre. HIV dari kalian, bokep dari kalian, obat kuat dari kalian, pelangi dari kalian gitu kan. Perang-perang negara-negara perbatasan dari kalian. seandainya Coba. ini mayoritas Islam, Nuklir yang punya gitu kan, kalian juga. lalu mereka Wah, susah. agama, lalu mereka menjalankan ajaran agamanya, buset. Makanya akan hancur, bre. Yesus nggak akan bisa nahan. Serius, Yesus nggak akan bisa nahan. Makanya lu layak takut karena Yesus lu nggak akan bisa nahan. Habis. Gitu. Ya, Mas Bane habis. Jadi memang Kristen layak takut. Yesus nggak bisa nahan, bre. Nah, apa nih, Bre? Ya nahan Islam berkembang lah. Ya ampun, Bre. Apa lagi, bre? Tapi saya akuin loh, Bre, yang capek. baru nggak dia. Ya nggak? Tapi- Nggak akan bisa nahan. Kenapa? Nggak akan bisa nahan dia. Bisa berkembang, Bre. Karena jadi Islam itu gampang banget, Bre. Iya memang jadi Islam itu gampang, lu tinggal syahadat, bersaksi Banget. bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kan kelar perkara gitu. Makanya nggak akan bisa nahan, bre. Dia belajar dulu, nanti yang ada dia malah nggak jadi masuk Islam. Nggak mungkin nggak jadi masuk Islam, bre. Karena dalam Islam diperkenalkan Tuhan yang benar itu yang tidak ada kontrolnya. Kalau dia belajar dulu, Selama ada kontrolnya, mustahil dia syahadat lagi, Bre. itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Muhammad, rohmu gimana, Bre? Nggak jadinya gampang bilang itu. Oh, Tuhan lu siapa? Misalnya encus gitu. Oh, encus, ada kontrolnya, ada, bukan Tuhan. Nah, gitu dia. Gampang gitu. Kalau misalnya Encus. kamu siapa? Allah, terus mau Allah. mana? Lagi Oh, kalau Muhammad itu robnya yang setara Allah Bapa gitu jawabnya. Muhammad, rohmu apa bukan? Iya, roh. Allah, rohmu. Iya, roh. Ada berapa roh? katanya tadi gampang katanya. Jadi gampang atau susah? Lu mau lu tuh apa sebenarnya? Nabi Muhammad mau aja berarti. Iya, jadi Allah Rob, iya Rabbul Alamin. Nabi Muhammad siapa? Dia Rob yang setara Allah Bapa. Kelar perkara tadi seperti yang diakui Rasfame gitu. Muhammad roh nggak? Kores Muhammad roh nggak? Jadi bener kata lu, masuk Islam itu gampang gitu kan. Masuk Islam itu gampang. Masuk Kristen yang susah gitu. Karena ketika ditanya Tuhannya siapa? Yesus. Harus melalui Yesus cowok, iya. Kalau di dalam Kristen. Ada kelaminnya, ada. Waduh, susah bre nerima. Karena orang-orang yang pintar yang berpikir, mereka tuh yakin yang namanya Tuhan tidak perlu kontol. Yang namanya Tuhan tidak perlu kelamin gitu loh, bre. Ar-Rasid Islam Itu. sejati, Bre. Jadi lu harus tahu itu gitu loh. Dia jujur, Bre, bahwa umat Islam itu menuhankan mayat, Bre. Menuhankannya dalam kubur. Ya kalau misalnya memang menuhankan mayat nih, kalau misalnya umat Islam menuhankan mayat, kenapa yang bangkit Yesus? Kan gitu. Karena itu bukan mayat lagi, Bre. Katanya umat Islam yang menuhankan mayat, kenapa yang bangkit Tuhannya Kristen? Ya, Artinya yang pernah jadi mayat tuh kemudian dituhankan, ya Kristen dong. Gimana sih? Katanya Islam nyembah mayat. Kata Rasid. Kok yang bangkit Tuhannya Kristen? Gitu Rasmane. Kata Rasid, Bre, bukan kata gua, bahwa umat Loh, Islam itu menuhankan gua mayat. kalau misalnya mau kata orang juga gua bisa bawa pendeta Hendritan dibilang kontol Yesus itu tidak ada fungsinya dan Yesus itu di kandang babi bukan di kandang domba lahir ya.
Kata Daman ini orangnya tuh. Ini orangnya tuh Daman. Ya nggak apa-apa, lu pakai kata Rashid, gue pakai kata pendeta Hendritan aja gitu. Yang dimana Yesus lahirnya di kandang babi, ini kata pendeta Hendritan ya. Dan juga nonotnya tidak ada fungsi jarak. Orangnya mana ada orangnya. Emang nggak lu? Ada orangnya tuh Daman. Robnya orang Islam itu Emang agama lu lucu banget Raswane, agama lu lucu banget serius. Iya sama-sama, pendeta Hendritan juga gua kontak ini ada. Nanti agak siangan kalau gua ketemu lu gua telepon pendeta Hendritan ya. Nanti kita ngobrol sama pendeta Hendritan gitu. Yesus itu lahirnya di kandang domba atau kandang babi. Kata Daman Al-Mantiki, robnya orang Islam itu mayat, bre. Loh, kalau robnya orang Islam mayat, kenapa yang bangkit Tuhannya Kristen? Gitu aja sih Raswane gitu kan. Ya masa. Ngapain Tuhannya Kristen bangkit kalau misalnya robnya Islam yang mayat? Sesimpel itu. Itu masih dalam kuburan, bre. Kata siapa masih dalam kuburan? Alam barzakh, alam kubur. Inilah kenapa Kristen itu dia nggak belajar Arab, dia nggak belajar Islam dengan benar gitu. Padahal yang jelas-jelas masih di dunia orang mati itu Yesus, Kisah Para Apostolos 1:31. Dan ketika dia mati, lalu kemudian dibangkitkan di antara dunia orang mati, kan gitu. Kores, apakah Kan gitu. itu robnya umat Islam? Yang bohong itu gini ya Raswane. Yang bohong itu gini. Ketika ada saksi katanya Yesus terangkat ke sorga gitu. Sekarang gua tanya mana sorganya? Bingung orang-orang Kristen. Orang Islam Kores. Ya jatuhnya Yesus gak ke sorga lah, Yesus masih mati gitu loh. Kores. Yesus masih mati jatuhnya. Orang Islam. Toh sejarawan dunia juga tidak ada yang mengakui Yesus bangkit. Semua sejarawan sepakatnya Yesus mati kok. Kores, apakah Muhammad? Kenapa dibilang-bilang bangkit? Kores. Jadi Kores. Tuhan kalian yang mayat itu gitu loh, malah nyerang ke Islam. Udah jelas-jelas Allah tidak mati, Al-Furqan ayat 28. Kalau Tuhanmu kan masih dalam kubur, Kores. Nggak ada berarti Tuhan gua dalam kubur. Yesus lu yang masih dalam kubur gitu kan. Karena sejarawan tidak ada yang mengatakan Yesus bangkit. Kores, Artinya Tuhan lu itu mati, mayat dia. Itu udah fix itu. Apakah Muhammad itu rohmu, Kores? Apa Raswane? Apakah Muhammad itu rohnya orang Islam? Loh, kalau misalnya lu bilang Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Islam Muhammad itu setara Allah Bapa. Itu setara Allah Bapa itu. Bre, Ini dia. Lu kalau nggak percaya, kita dengerin Edis ya. Kita dengerin Edis nih. Ini Edis ya. Kita dengerin nih. Kita putar Edis. Tunggu dulu. Ini akan gue bukakan Edis ya. Bukan gue yang ngomong Tuhan nabinya Islam itu setara dengan Allah Bapa. Itu Edis sendiri. Bre, Loh, lu kan bawa Rashid. Gue bawa Edis nih. Gue bawa Edis. Tunggu, ini gue putar dulu. Sabar. Sabar, ini ujian. Sabar. Nah, ini gue putar ya. Memang jawabannya simple, Bre. Di sini dengerin sendiri. Ini gue putar. Iya, kocak ini, Bre. Jawabannya simple. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Islam. Di tengah-tengah umat Islam, kedudukan Muhammad itu seperti Yesus. Di tengah-tengah umat Islam kedudukan Muhammad sama seperti Yesus gitu. Iya. Jadi kalau Nabi Muhammad dimasukin ke Kristen, Nabi Muhammad ini penguasa langit dan bumi. Iya, di dalam hadisnya. Ya memang Muhammad itu pemimpin. Edis mengakui, Bre. Nabi kami kalau di Kristen itu penguasa langit dan bumi, setara Allah Bapa gitu. Jadi lu jangan macem-macem sama Nabi kami. Edis itu menyembah Nabi kami jatuhnya, gitu loh, Bre. Bre, apakah Muhammad itu robnya orang Islam, Bre? Ini dengerin ini. Iya. Apakah robnya itu adalah Tuhannya Islam? Nah, kita dengerin kata Edis. Sob. Agama apakah Kita dengerin. yang robnya adalah mayat? Agama Islam. Di tengah-tengah umat Islam, kedudukan Muhammad itu seperti Yesus. Agama Islam. Di tengah-tengah umat Islam kedudukan Muhammad sama seperti Yesus gitu. Iya. Jadi kalau Nabi Muhammad dimasuk Kristen, Nabi Muhammad ini penguasa langit dan bumi. Iya, di dalam hadisnya. Edis mengakui anjir Nabi kita kalau di Kristen itu penguasa langit dan bumi. Lu makan itu junjungan lu makan, Bre. Anjir, Edis tunduk sama Nabi kami gitu. Jadi Raswane jangan sakit hati gitu. Yesus lu mati kata sejarawan, Nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen kata Edis gitu. Itu yang terjadi, kok sakit hati?
Itu yang terima lu itu gitu. Edis kan sudah mengatakan nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen, Yes, itu kan gitu. orang Kristen. Jadi nabi kami kata Edis robnya orang Kristen. Nabi kami robnya orang Kristen. Yesus itu kan rohnya orang Kristen, Muhammad itu kan rohnya orang Islam. Aduh, si Edis mengakui dia nabi kami itu robnya orang Kristen karena setara dengan Allah Bapa. Ini kita ulang lagi nih kalau nggak percaya kita ulang ya. Apakah Agama Muhammad rohmu, apakah guys? yang robnya adalah mayat? Rohnya adalah mayat, agama Islam. Saya udah hafal. Semua teman-teman yang di bawah juga udah hafal itu agama. Di tengah-tengah umat Islam, kedudukan Muhammad itu seperti Yesus. Agama Islam. Di tengah-tengah umat Islam kedudukan Muhammad sama seperti Yesus gitu. Iya. Jadi kalau Nabi Muhammad dimasukin ke Kristen, Nabi Muhammad ini penguasa langit dan bumi. Iya, di dalam hadisnya. Di dalam hadisnya kan begitu. Tapi kami kalau di Kristen penguasa langit dan bumi lu makan itu Edis yang ngomong ya. Hadisnya kan- Jadi nabinya Islam itu penguasa langit dan bumi di Kristen. Itu kata Edis. Kata Edis nabinya Islam penguasa langit dan bumi di Kristen gitu. Sehingga apa? Gugur sudah ketuhanannya Yesus karena kalah oleh nabinya Islam gitu Rasmane. Edis yang ngomong itu. Edis ngomong nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen gitu. Itu kata Edis. Kan begitu. Iya dalam hadisnya kan begitu. Kata Edis apa? Iya katanya. Katanya. Oh gimana ini kok dibilang nyontek orang Edis yang ngomong kok ini kita ulang. Nah kita ulang ya. Yang robnya adalah mayat? Agama Islam. Di tengah-tengah umat Islam, kedudukan Muhammad itu seperti Yesus. Di tengah-tengah umat Islam kedudukan Muhammad sama seperti Yesus gitu. Iya. Jadi kalau Nabi Muhammad dimasukin ke Kristen, Nabi Muhammad ini penguasa langit dan bumi. Iya, di dalam hadisnya. Anjir mampu aja itu sama aja kayak Edis menginjak-injak Yesus bre. Diinjak-injak Yesus dan meninggikan nabi kami gitu. Diinjak-injak Yesusnya bre. Namanya juga agama. Itu diinjak-injak Yesusnya serius sama Edis. Anjing, bangsat anjing. Dia menginjak-injak Yesus anjir, diinjak-injak itu gak ada harga dirinya Yesus anjir atas nama nabi kami ya. Raspadi jangan emosi, sabar. Jangan emosi, sabar. Ini sama saja dengan apa? Sama saja dengan Edis menginjak-injak Yesus dan meninggikan nabinya Islam gitu. Bayangin anjing, seorang Edis ya, viewernya 25K isinya Kristen semua, nginjak-injak Yesus. Nyontek, bre. Diinjak-injak Yesus Raspane. Bayangin itu Raspane. Agama nyontek, bre. Kok bisa anjing Edis menginjak-injak Yesusnya sendiri? Kok bisa ya? Masalahnya Raspane. kan agama nyontek. Kok diinjak-injak Yesusnya Raspane? Edis kenapa berani-beraninya mengatakan nabi kami itu adalah penguasa langit dan bumi di Kristen? Ini kan injak-injak Yesus ini. Diinjak-injak Yesusnya ini. Injak, bre. Lu emang gak emosi ya? Injak. Yesus lu diinjak-injak sama Edis? Di situ- Atau memang dia diinjak-injak selalu gitu? Islam itu nyontek dari Anjing, Kristenan. parah Raspane. Bukan. Edis bisa-bisanya anjing mengakui nabi kami itu penguasa langit dan bumi di Kristen. Islam itu nyontek dari kekristenan. Berarti ini kan injak-injak Yesus. Raspane. Diinjak-injak Yesusnya Raspane. Bukan, bre. Justru di situ. Diinjak-injak itu Yesusnya serius. Wah anjing kalau gua sih kesel sih anjing Tuhan gua diinjak-injak kayak gitu Raspane. Itu nyontek. Bayangin anjing Yesus lu kayak nggak ada harga dirinya. Diinjak-injak anjing. Diinjak-injak lu bre. Gimana ini Raspane? Mulai Kok ngeroyok. bisa ya diinjak-injak Yesusnya? Penjajah keluar. Demi membenarkan nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen, Yesusnya sama Edis diinjak-injak. Wah anjing, sakit bre batin bre. Terluka anjir segenap umat Kristiani di Indonesia. Semua saya ladeni. Ketika Edis ngomong nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen, diinjak-injak itu harga dirinya Yesus. Bukan Diinjak-injak bre. Ya itu beneran dong. Pedih kali bang. Pedih kali ketika diinjak-injak Yesus jadi harga dirinya. Pedih itu Raspani bayangin. Di situ Edis Lu bilang nabi kami mayat, Edis bilang nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen. Wah, diinjak-injak ini Edis lagi diinjak-injak. Siapa namanya? Yesus. Waduh anjing Raspani, gua bingung Raspani kok bisa-bisanya Edis bisa gitu ya. Diinjak-injak sendiri. Itu Tuhan loh Yesus ini yang mengajarkan kasih karunia. Muhammad rob. Sama Edis diinjak-injak mukanya demi membuat nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen. Kayak gimana ini Raspane? Kayak gimana coba? Rokmu enggak? Sabar.
Serius ini kasus yang serius. Edis itu junjungannya Kristen, tapi kok dia berani-beraninya menginjak-injak Yesus? Kok berani-beraninya dia menginjak-injak Yesus dengan meninggikan Nabi kami? Kok bisa kayak gitu Raspani? Agama Islam itu Diinjak-injak Yesusnya, bre. di situ Mau sampai kapan anjir diinjak-injak Yesusnya? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan ini Yesus ini diinjak-injak, bre? Nggak gepeng apa mukanya diinjak-injak terus? dan bahwa agama Itu Islam dibilang tadi Nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen. Ini kan menginjak-injak harga dirinya Yesus. bumi. Gak cuma harga diri, bre. Mukanya diinjak-injak itu, bre. Di Kristen lu bayangin Nabi kami penguasa langit dan bumi. Agama Terus Islam siapa itu ini? agama contekan. Terus si Yesus ini apa dong kerjanya? Kuli sorga, bangun rumah. Kan gak gitu konsepnya. Yesus itu kan harusnya Tuhan. Di situ harusnya mengatakan tidak. Penguasa langit dan bumi di Kristen itu Yesus, bukan Muhammad. Ini kok malah Edis bilang penguasa langit dan bumi di Kristen itu malah Nabi kami. Bre, Diinjak-injak dong mukanya Yesus. bre. Kok masih pede? Kok bisa gini ya kawan-kawannya? Kok bisa-bisanya Edis yang dilulukan menginjak-injak muka Tuhannya sendiri? Udah jelas-jelas Gua tahu Yesus pernah disalib. Kok bisa-bisa? Tapi kalau mengenai nginjak-injak harga diri Yesus, itu udah nggak bisa lagi diselamatkan, bre. Mau sampai kapan diinjak-injak harga diri Yesus? Sampai bilang Nabi kami ini penguasa langit dan bumi di Kristen. Terinjak-injak dong harga dirinya. Gua kalau jadi Yesus ya, sakit hati gua sama Edis kalau jadi Yesus gua. Sakit hati gua. Sepakat. Tadi Lu gua tebus dosanya di kayu salib, gua disalib 6 jam lalu mati demi lu. Lu malah nginjek-nginjek harga diri gua. Malah mengatakan nabinya umat Islam ini penguasa langit dan bumi di Kristen. namanya juga agama contekan. Harga dirinya kemana Yesusnya kalau sampai diinjek-injek kayak gini Raspane? Agama Islam kan Dia kan Tuhan yang mati terus bangkit, terus diinjek-injek harga dirinya sama Edis anjir. Wah nggak bisa ini. Edis harus ketemu Yesus, harus ngobrol dia 4 mata. agama Islam itu kan agama Karena nggak bisa bre, masa dibilang nabi kami kan manusia, gitu kan? Manusia itu lahir bangkit, lahir mati dan bangkit gitu kan? rohmu manusia. Gitu. Lah Yesus juga lahir bangkit dan mati, tapi kan di Kristen Yesus itu dihormati sebagai Tuhan. Manusia, bre. Tapi malah diinjak-injak Yesusnya sama Edis. Ini gimana anjing Raspane? Sedih gua Raspane. Bre. Diinjak-injak anjir Yesus harga dirinya Raspane. Bre. Raspane. Manusia. Bukan bre. Ini Edis kita bicara diinjak-injak Yesusnya. Bre. Yesusnya diinjak-injak harga dirinya. Islam apa enggak? Bre. Yesusnya diinjak-injak harga dirinya. Ini gimana ini? Gua kena nih. Coba Lu masa nggak ada perlawanan sama sekali sama Edis? Nabi kami dibilang sebagai penguasa langit dan bumi di Kristen. Di Kristen dibilang. bre. Apa nggak diinjak-injak itu harga dirinya Yesus? Itu diinjak-injak anjing serius itu. Diinjak-injak itu Yesus. Sampai kapan mau diinjak-injak dia sama Edis si Yesus ini? Islam enggak, bre? Bre, lu gak nyadar Edis lagi nginjak-injak itu Yesus? Gak nyadar lu? Kata Daman Sakit bre batin Yesus serius. Kalau gue jadi Yesus ya gue sakit hati serius. Bre. Ada orangnya lo di Tuhan langit dan bumi kok nabi kami? kata Daman alamantik. Nabi kami jelas-jelas nabi gitu, bukan penguasa langit dan bumi. Ini kok Edis bilangnya nabi kami penguasa langit dan bumi. Waduh, bener-bener ini Kudis Tifu harus dilapor Edis ini karena dia sudah menginjak-injak harga diri Yesus. Aduh anjir. Memang benar-benar. Gimana ini Raspane kok bisa-bisanya Edis menginjak-injak harga dirinya Yesus? Gimana ini? Bawa tuannya orang Islam. Gimana ini Raspane? Mau sampai kapan diinjak-injak ini Yesus ini? Mau sampai kapan ini? Benar-benar itu rasid. Kalau lu yang nggak terkenal, yang nggak punya viewer gitu, nginjek-nginjek Tuhan lu sendiri nggak ada masalah, orang nggak tahu. Ini Edis, viewernya 25K Kristen semua, dia mengatakan nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen. Mas, Ini kan menginjak-injak harga diri Yesus ini, secara nggak langsung. Mayat hantu pocong. Jadi gimana ini? Kok bisa-bisanya Edis menginjak-injak harga diri Tuhannya sendiri, bre? Justru Terinjak-injak itu, bre. Nggak bisa kayak gitu loh. Jujur, bre, sebagai umat Islam. Kok apa sih yang dicari Edis sampai mau menginjak-injak Yesus? Apa sih yang dicari sih? Apa yang dicari sih? Apa yang dicari? Coba gue pengen tahu. Kalau menuhankan mayat, bre. Kenapa Itu dia gitu loh. Kalau nuhanin mayat aja salah, ngapain Edis menginjak-injak Yesus? Kan nuhanin mayat salah. Ya udah nggak perlu diinjak-injak lagi Yesusnya, nggak perlu nuhanin mayat salah. Biarkan Yesus itu menjadi Yesus sebagaimana Yesus, nggak perlu diinjak-injak lagi. Kan yang hidup, Nuhanin mayat kan salah kan? mayat. Terus kenapa Yesusnya masih diinjak-injak?
Raspane. Kenapa Rashid terlalu masih menginjak-injak Islam? Iya gitu. Rashid bilang menuhankan mayat gitu kan. Lah Yesus ini ngapain diinjak-injak harga dirinya? Kita udah tahu Yesus mayat secara sejarah. Kenapa masih diinjak-injak harga dirinya? Sampai Edis ngatakan Nabi kami penguasa langit dan bumi di Kristen. Di Kristen lu bayangin anjir. Di Kristen ada 3 Allah Bapa, Roh Kudus sama Yesus. Dilewat, di skip semua sama Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana rasanya anjing? Lu mendengarkan Edis junjungan lu nginjek-nginjek Tuhannya sendiri. Kan nggak boleh nuhanin mayat kan? Nggak boleh kan? Iya, Kenapa Yesusnya diinjek-injek kalau gitu? tinggalin bre. Nggak boleh nuhanin mayat loh. Jadi nggak perlu lah sampai diinjak-injak gitu Yesusnya. Gimana sih? Berarti Coba Anda- ini berarti Anda diinjek-injek tuh kayak gini bunyinya nih. Diinjek-injek tuh kayak gini Berarti bunyinya nih. Anda mau meninggalin Islam ini? Itu injek-injek mayat itu bre. Injek-injek mayat itu sama aja kayak injek-injek mayat kalau injek-injek Yesus itu. Aduh Raspane, gue harap lu jangan emosi, Roh Kudus lu jangan terguncang, jangan oleng karena mendengarkan rekaman di mana Edis bubuk oleh Kores sehingga dia mengakui Nabi kami itu penguasa langit dan bumi di Kristen. Gua harap lu nggak emosi bre. Enggak. Karena sebagaimana mayat, Berarti kau mau meninggalkan harusnya Islam ini? Yesus itu nggak perlu diinjek-injek. Bukan mayat. Karena apa ya, mayat sama Yesus itu sama-sama harus dihargai. Jadi sabar bre gitu. Menuhankan mayat itu salah gitu. Tapi nggak perlu sampai diinjek-injek juga Yesusnya. Kenapa masih kamu Kita tahu ya, bre? menuhankan mayat itu salah. Jadi nggak perlu harus diinjak-injak juga Salah, Yesusnya. Tapi kenapa masih kamu Yesus nggak perlu diinjek-injek anjir. Kita tahu semua Yesus itu mayat, tapi nggak perlu juga diinjek-injek. Kita harus menghargai Tuhannya orang Kristen yang walaupun Muslim yang belajar tahu Yesus ini mayat kata sejarah. Tapi kita nggak perlu menginjak-injak harga dirinya. Kalau kasih tahu Edis itu Raspane. Lu harus kasih tahu Edis kalau misalnya menginjak-injak Yesus itu sama saja dia mencoreng muka kekristenan satu dunia, gitu loh. Serius gitu. Dan kita tahu Yesus ini ya bre, walaupun dia mayat, nggak perlu diinjak-injak anjir. Nggak perlu diinjak-injak walaupun Yesus ini mayat, nggak perlu diinjak-injak. Mayat bre. Gitu. Jadi lu kasih tahu Edis jangan lagi menginjak-injak Yesus yang walaupun mayat tapi dituhankan orang Kristen. Nggak perlu bre. Nggak perlu Kamu gitu. tadi barusan Karena dia pernah mati 3 hari. Salah, tidak benar. Iya, kalau misalnya ini gua tahu nih menuhankan mayat salah, kenapa Edis harus sampai nginjak-nginjak gitu loh? Kalau menuhankan mayat ngapain ya Edis? Ngapain Edis nginjak-nginjak Yesus sampai sebegitunya? Ngapain? Terus kenapa kamu masih Islam sekarang, bre? Lo karena Islam itu tidak menuhankan Yesus yang mayat. Tadi kamu bilang menuhankan mayat, bre. Orang Islam. Nah, lucunya gini, Yesus mayat ketika dia mati, Kristen gagal gitu. Kristen gagal di Israel. Nabi kami, kata Edis apa penguasa langit dan bumi di Kristen anjir. Lu bayangin gitu. Nabi kami di alam barzah, Yesus di alam kubur, Nabi kami menang jauh. Aduh anjir, ini diinjak-injak Yesusnya, serius bre. Ini diinjak-injak. Makanya Kristen itu jangan menuhankan Yesus sehingga tidak seperti ini sakit hatinya ketika Edis ngomong Nabi kami yang penguasa langit dan bumi di Kristen gitu loh. Jadi nggak sakit hati lu bre. Masa diinjak-injak kayak gini Yesus lu? Ya Raspane, masa mau diinjak-injak kayak gini? Sampai kapan Tuhan lu diinjak-injak kayak gini bre? Sampai kapan? Tinggalin dong. Marilah pengikut Kristus. Yesus itu ya, Yesus dulu Tuhan. Kalau di kami yang menyamakan Yesus dengan Nabi Isa, itu adalah Nabi, gitu kan. Nah, sekarang yang lucu Nabi kami, Muhammad, di tempat kami dia Nabi dan Rasul. Tapi kok di Kristen jadi Tuhan, kan ini goblok banget, serius. Isa itu jangan ditempel-tempelin dong. Jangan ditempel-tempelin Islam dengan Alkitab. Ngapain Nabi kami jadi Tuhan di Kristen ini? Isa Kan udah ada Yesus. Udah ada Yesus. Masa diinjak-injak ini sama si Edis Yesusnya? Jangan Masa diinjak-injak lu bayangin. Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat kami Nabi, di Kristen kok jadi Tuhan? Lu goblok banget ini anjing, serius. Lawak-lawak Edis. Jangan Gitu loh. ditempelin. Isa itu Isa. Ngapain Nabi kami jadi Tuhan di tempat lu, ngapain? Kenapa Nabi kami jadi Tuhan kata Edis? Kenapa Nabi kami jadi Tuhan di tempat lu? Kalau Yesus ya Yesus. Ya waduh, lu aja udah gelagapan gitu mau ngomong apa? Yesus mati, kelar gitu juga susah aja. Kalau Yesus ya Ngomong Yesus mati, Yesus. Sampai gelagapan lu. Jangan ditempel-tempelin. Gitu Raspane. Maksud saya jangan ditempel-tempelin, bre. Lo Edis yang bilang Nabi kami Tuhan di tempat lu kok.
Gimana sih? Salahnya kamu tadi nempel-nempelin bahwa di Yesus itu ada di Al-Quran. Nggak ada, bre. Enggak, anjir, maksud gua gini, kalau Yesus disamakan dengan Nabi Isa, itu nabi di kami, Siapa di tempat yang lu Tuhan. bre? Tapi kalau nabi kami yang Muhammad ini Shallallahu alaihi wasallam ada di tempat lu kok jadi Tuhan gitu kan? Goblok banget, Edis. Tidak ada. Serius loh, kacau jadinya. Dengan Isa. Bubar Kristen 2026 ntar. Tidak ada, bre. Gimana sih? Jangan pilih. Edis yang bilang nabi kami Tuhan. Jangan ditempel-tempel. Daman juga bilang. Edis yang bilang nabi kami Tuhan. Edis bilang nabi kami Tuhan. Lo kan gila, nginjek-injek Yesus kalau kayak gini. Bilang bahwa Nabi Gimana sih Rasmani? Tuhanmu. Mau sampai kapan diinjek-injek Yesus ya ini loh, gitu loh. Gara-gara kelakuan kebodohan dari si Edis ini sendiri. Daman juga bilang bahwa Muhammad itu robnya orang Islam. Gimana? Gitu loh, Bre. Ya. Please lah. Ya. Jangan sakit hati, Bre. Daman juga bilang. Ini sakit hati. Ini sakit hati yang terjadi kalau misalnya Edis yang ngomong gitu loh. Sakit hati lah Kristen gitu loh. Bre. Sakit hati Kristen. Bilang bahwa Muhammad itu robnya orang Islam. Gimana itu, Bre? Tapi Edis bilang Nabi Muhammad Tuhannya orang Kristen. Gimana dong? Mana yang benar? Iya. Wah. Saya bilang enggak. Turun. Dia udah ngaku. Turunin, udah ngaku. Kita rekod dulu, kita posting. Kepleset anjing. Udah ya, kita rekod, kita posting nanti. Ini orang kedua setelah Edis yang mengiyakan nabi kami itu Tuhan di Kristen gitu. Kepleset lidahnya, astagfirullah. Anjing. Lu adu framing sama gua. Udah tahu gua ini tebel banget kupingnya. Udah tahu gua ini megang semua aib Tuhan lu sama komplotannya. Ngelawan. Jadi kena kan? Jadi nanti kawan-kawan ya yang rekod, kalian potong bagian dia bilang iya ketika membahas mengenai nabi kita itu Tuhan di tempatnya dia gitu. Oke, mantap. Oke, gantian dulu Iwan. Aku subuh dulu di sini. Aku subuh ketemu Allah dan merayakan dulu kemenangan gitu. Untuk terhitung penghujat jangan terguncang, jangan cengeng. Selamat datang di kebenaran. Ya, saya baru beres sholat ini. Ini maaf ya, baru bisa nyapa nih. Alpi, Ustadz Alip, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa nyapa tadi lagi seru, takut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, Akang. Aku juga baru kembali, baru aja turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Rasmane jangan minta naik lagi Rasmane. Udah ini udah kebongkar loh. Tadi tempatku aja dia 3 kali naik. Oh gitu. Kita belum muka emang. Ini dia baru kesini langsung bubuk, kasihan nih. Banyak oten dari tadi ngantri. Ngan error kabeh. Ya mana ada oten yang berilmu. Tuhannya aja nggak berilmu. Iya sih. Apalagi jemaatnya. Baru nutup live YouTube. Yang nggak elor ada nggak kira-kira oten? Sini, yang nggak elor naik sini. Sini. Kenapa ya mereka itu selalu memaksa ya kalau Nabi Muhammad itu adalah Tuhan? Kenapa ya? Ini otaknya ini disimpan di mana sih mereka ini? Lagi nyari remis dia, Oh. Karena kan dia kan nuhanin orang, anak utusan Tuhan. Makanya dia maksa di Islam juga harus nuhanin utusan Tuhan gitu. Biar sama katanya gitu kan. Ya nggak bisa lah dipaksa kayak gitu. Padahal di Islam itu Nabi Adam Rob. Iya kan? Nabi Ibrahim Rob, Nabi Musa Rob, Nabi Isa Rob, Nabi Muhammad Rob, semua Nabi juga Rob padahal. Kalau dari kaidah bahasa sebagai kemuliaan yang mana Sayyid, semuanya yang ada masalah. Iya, saya aja ini di sini sekarang Rob. Penguasa koma. Kalau Oten, Robnya beda pinginnya. Itu masalahnya. Nyari remis dia. Iya, saya aja ini Rob ini, pemilik Komal nih. Nggak ngerti bahasa Arab, tapi so-soan paham bahasa Arab. Ini nih, kegoblogan Oten ini kayak gitu nih. Tapi keren loh, Nabi Muhammad itu kata si Edis,
pencipta alam semesta di Kristen. Wah, gila ya. Tapi kita menikmati sih kalau Kores debat. Tapi untungnya yang di bawah udah paham ya. Kalau jam segini udah paham yang di bawah. Nggak ada yang komen turunkan. Nah, udah tahu berarti ya kalian ya. Iya Kang, aku juga sering sounding juga teman-teman Iwan Pila. Saya bilang setiap orang punya cara masing-masing. Aikores itu punya kelebihan tersendiri. Saya tidak bisa seperti Aikores. Itulah cara Aikores melawan para penghujat. Jadi yang kita tidak bisa, ya maka kita berterima kasih kepada yang bisa gitu. Saya bilang. Iya. Jadi semua punya porsinya masing-masing. Masalahnya gini, Ustadz, masalahnya. Ini yang suka komen kayak gitu. Turunkan, gak ada ilmu. Muter-muter, turunkan. Nah, udah turun notanya semuanya. Pergi dia ke room muslim lain. Turunkan, gak ada ilmu. Nah, habis diturunin, pergi lagi ke room muslim lain. Turunin, gak ada ilmu. Sudah habis OT-nya di room muslim, dia lari ke room oten, ke room Kristen. Nongkrong aja di sana dengerin hujatan. Kan geblek. Jadi kalau para penghujat itu kan nggak bisa dilawan dengan ilmu, nggak bisa. Tapi mereka tetap ada dan mereka berkeliaran. Maka harus ada yang bisa melawannya biar dia tumbang. Satu-satunya senjata kita saat ini yang kuat, Aikores. Gitu. Kang, tadi lucu. Oten bilang nggak tadi itu Kang Cecep. Tadi Oten bilang itu tsunami Aceh itu Yesus itu yang bikin tsunami Aceh. Gila kata gue, Yesus sadis banget loh bikin tsunami di Aceh. Sudah bisa ngegas, alhamdulillah. Saya suka ngegas kalau bahas tema itu kok, selalu sering itu. Kalau udah makin kesini makin longor ya kapir-kapir ini ya. Iya, yang bikin tsunami Aceh Yesus. Yesus katanya itu yang. Waduh, berarti Tuhannya nggak ada kerjaan banget ke Aceh lagi bikin tsunami. Aduh. Iya, sadis lagi. Oh, kayaknya mau memusnahkan Islam di Aceh kayaknya Yesus. Ya Allah, Gusti. Aduh, capek bener tadi ngadepin Oten. Sepi amat 1K, iya 1K 1,4 itu sepi ya daripada di gereja kemarin ngerayain hari kenaikan Tuhannya. Cuma 3 ekor di gereja, 2 ekor, 4 ekor. Gereja aja gede, kursi disiapin sampai 500 kursi. Yang datang 4 ekor, 5 ekor. Mampus loh. Ya iyalah ekor lah. Wah panas. Enggak panas. Masa sama minoritas panas? Sama umat 5%. Mana ada kita panas? Cuma 5% kok. Apa yang dibikin panas 5%? Enggak kan mereka anak domba. Kalau domba kan bicaranya masa 3 orang domba. Kan gak pantas. 3 ekor domba yang pantas. Enggak, memang kalau kita buka di Bible sendiri, di Wahyu itu kan Yesus disebut seekor anak domba. Iya, masa kita ngomong, itu ada 3 orang domba, nggak pantas, men. Yang pantas itu di situ ada jemaat loh, 3 ekor domba. Nah itu pantas. Panas kan kau, kejang-kejang lah pastilah. Salah masuk room lo. Tadi juga lucu juga tuh. Kristen itu, agama Kristen itu, awal Kristen itu dari olok-olokan orang. Jadi olok-olokan dijadikan sebagai agama. Kalau kalian 3 ekor kambing, sejak kapan umat Islam disebut kambing? Di ayat suci Al-Quran juga nggak ada kita mengatakan kambing. Kalau kalian ya, jangankan jemaatnya, Tuhannya aja disebut anak domba. Tapi keren ya Nabi Muhammad, kalau dimasukkan ke Kristen, pencipta alam semesta, Tuhannya Oten.
Oh, mau cari remis, ngatain ke kita kambing, tapi nggak ada ayatnya. Kalau di mereka banyak. Tapi yang lucu kemarin siapa ya? Si Rasmi atau siapa ya yang ngomong gini? Itu kan Yesus mengusir iblis itu dimasukin ke dalam babi katanya. Terus babinya kita makan, lezat loh katanya. Ada yang ngelakuin gitu loh. Benar, siapa ya, lupa saya. Si Rasmi kan ya, si Rasmi ya di sini. Jadi ya, ada DNA iblis. Iya, ada DNA iblis katanya. Ih, benar-benar kafir ini ya, makin kesini makin sungsang otaknya. Jadi kalau ada yang mau donor, teman-teman muslim ya hati-hati loh. Lihat dulu agamanya. Takutnya dia mengalir adalah iblis. Jangan sembarangan donor darah ya teman-teman ya. Yang 1,4K ini yang muslim, hati-hati kalau donor darah ya. Kalau misalkan orang itu kafir, agamanya Kristen ya, kafir laknatullah, jangan mau. Soalnya ada DNA iblis. Aduh, puas banget habis sholat weh. Yam. Alhamdulillah. Coba. Kang, ini live nggak? Udah beres, baru saya tutup, baru 2 menit. Di mana? Tutup. Di mana? Panglima Apologet Islam. Di YouTube Panglima Apologet Islam. Ya, yang belum kebagian tadi debatnya Kores ditonton di YouTube Panglima Apologet Islam ya, teman-teman. Ini semuanya punya YouTube yo yang di atas loh. Ada Daman Almanteke Reaction, ada Al Alip Channel, ada Triun Slayer Command Dismon. Bener, tapi soalnya kalau nggak ada YouTube kita nggak punya dokumentasi, nggak lihat rekod kita. Suatu saat dibutuhkan kita bisa cari di sana. Itu salah satu hikmahnya dan menjadi syiar juga. Makanya harus punya, bener. Makanya di subscribe juga YouTube kami teman-teman, dukung juga di YouTube Panglima Apologet Islam, Al Ali Channel, Daman Almanteke, Triun Serial Komandismon. Oh, yang Gurunda tuh, Zulkifli M. Abbas Official. Silakan di subscribe, tembusin sampai 1 juta lah tahun ini. Masa cuma 400K? Gurunda loh itu. Nah, terus teman-teman yang ingin beli skincare produknya Gurunda, tinggal WA ke Akang ya. 081 21 474 9002. Iyalah, kita mah promosi ini apa skincare gitu kan, kaos, daripada kalian di Shopee Tuhannya dijual di Shopee berbentuk patung. Ya, skincare Gurunda, produk Gurunda langsung. Kita mah produk-produk kayak gitu nggak jual beli Tuhan di Shopee. Harganya berapa? 5.000 apa 15.000 ya Tuhannya dijual itu di Shopee. Lu mau ngehujat apapun juga pasti kena lu, pasti ngebalik ke diri kalian sendiri loh. Percuma loh, ini room orang-orang cerdas di sini. Lu ngomong apa aja ngehujat ke Islam, pasti akan berbalik. Murah loh, cuma 15.000 dijualnya, saya juga punya ini. Saya penasaran bener nggak ini, ternyata bener, berserak.
Kasihan Tuhannya dijual dengan harga segitu, guys. Mampus kau, gak bisa komen ya. Encus dijual belikan di Shopee, coba. Ih, murah banget, lagi 15.000. Teh Mima belum tidur, Teh Mima. Aduh, begadang wae Teh Mima mah, guys. Bilang Nabi Muhammad Tuhan. Ini sakit hati yang terjadi kalau misalnya Edis yang ngomong gitu loh. Sakit hati lah Kristen gitu loh. Bre, Sakit hati Kristen. bilang bahwa Muhammad itu rohnya orang Islam, gimana itu Bre? Tapi Edis bilang Nabi Muhammad Tuhan orang Kristen. Gimana dong? Mana yang benar? Iya. Saya bilang enggak. Turun. Dia udah ngaku. Itu Bre. Tapi Edis bilang Nabi Muhammad Tuhan orang Kristen. Gimana dong? Mana yang benar? Iya. Saya bilang enggak. Udah gemetaran. Anjing bener nggak berkutik ya. Udah gemetaran itu sebenarnya dia. Bangsat anjing, buset serem banget mic gue ya. Iya, Nggak kedengeran anjing. kenceng banget itu. Teman-teman silakan Itu, ambil itu rekotannya di tenggelam. channel YouTube Panglima Apologet Islam, di rekod yang terakhir tuh di channel YouTube Panglima Apologet Islam, lalu bikin PT sama kalian. Apa Tad? Enggak, suaranya tenggelam, suara dia itu. Enggak Iya, kedengeran. Tuhan. Kasihan. Iya jadi tadi iyanya nggak kedengeran loh, ngehe banget dah, kenceng banget guanya, bangke. Iya, tapi Coba ya. dia bilang iya tadi. Emang dia tenggelam, Tuhannya aja tenggelam di neraka. Berarti ini coba nanti gue edit supaya kenceng. Mana tadi yang bilang promosi kok ngilang? Wah, dasar mental cengeng. Itu saya bikinin PT loh itu di TikTok Akang Satria, Kian Santang ya, yang Kian Santang tuh. Yang Kores sama Edis, masih ada itu PT-nya di CRS. Biasanya jam segini Oten berkeliaran loh. Ini 2 slot buat Oten ya, teman-teman ya, moderator. Ini buat Oten nih 2 slot nih. Kang Baal biasa jam segini Tad keliaran. Biasanya. Gampang kok. Saya sampai jadi plesetkan. Gampang KO. Jadi tema itu. Gimana caranya masuk API? Kirim KTP ke Ustadz Alip. Kabur semua otanya. Sakit hati itu dengar si Edis bilang Nabi kita itu ternyata kalau di Kristen Tuhannya, guys. Jadi standar Tuhan mereka itu levelnya nabi ya. Manusia, bukan nabi, manusia. Yang penting manusia aja. Sebenarnya kalau melihat dari mujizat, Tuhan kami bisa membangkitkan orang mati. Nah, Paulus juga bisa membangkitkan orang mati. Kenapa nggak dituhanin? Nah, kalau menurut literasi Islam, si Abdul Qadir Jailani juga bisa menghidupkan orang mati. Kun bidni. Jadi atas nama kami, atas nama Allah. Apa dituhankan sama kita? Enggak dituhankan. Mereka manusia, enggak dituhankan sama kita. Mereka senang banget menuhanin anak manusia ini. Aduh. Keren katanya Tuhannya bisa membangkitkan orang mati.
Kalau benar itu mujizatnya bisa membangkitkan orang mati, kenapa hanya Raja Rusia yang dibangkitkan itu ya? Atau siapa ya? Lupa saya. Kenapa nggak Nabi Musa atau Nabi Adam yang dibangkitkan? Iya kan, Lazarus kan? Kenapa harus Lazarus? Nabi Adam dong bangkitkan, atau Nabi Musa atau Nabi Ibrahim, keren kan? Bangkitin orang Romawi aja keren katanya. Pokoknya yang namanya ada belakangnya us itu orang Yunani guys. Yeah. Jadi Wah, Kang Uus. us orang Kerawang ya. Mbak us orang Kerawang. Kang Uus kan. Orang Garut akhir Kang Uus orang tukang dodol, Kang Uus orang Garut. Kang Uus, Iis. Mang Uus teh eta langganan saya meuli dodol di Garut dulu. Kalau sering pulang kampung ya ke Garut. Mang Uus eta tukang dodolna guys. Pokoknya keren lah. Ternyata emang mereka ini sebenarnya ya, kalau melihat konteks ayatnya telah lahir juru cukur di kota Garut. Terus kalau misalkan Tuhannya itu anak domba. Domba kan terkenalnya domba Garut ya. Benar berarti di Garut guys. Garut. Mang Engkus tuh. Orang Yunani itu. Tapi ada orang Rusia loh. Ada orang Rusia. Atau lagu. Enggak beneran. Orang Rusia ada itu si Cecep Gorbachev kan orang Rusia itu. Kayak lagu dah, seri. Tehlis, kumaha damang Tehlis. Aduh, kopi beak kehabisan kopi, rokok tinggal 3 batang lah, cukup lah sampai tidur. Saya mah berhenti ngerokok tidur doang guys. Uus Rusamsi, iya tuh orang Yunani. Jadi Tuhannya Oten itu membangkitkan orang Yunani. Kenapa nggak membangkitkan orang Yahudi gitu ya, Israel ya, yang benar-benar itu tempat kelahirannya? Kan lucu, kocak. Orang Karawang mah kuring kok. Cahyono murtad Cahyono. Itulah mending murtad lah Cahyono daripada di Islam ngeribetin. Dikit-dikit minta donasi, dikit-dikit sakit ginjal. Minta donasi buka tempat makan di pasar. Baru 2 bulan bangkrut. Donasi minta sana sini. Bang Juma sakit, udah mau mati kayaknya. Minta dong 4,5 juta, ditransfer. Besoknya malah lab. Cahyono. Badan udah tinggal tulang belulang juga, bukannya mikir. Keren. Si Banpol peci merah dipoto di kepolisian. Kirain saya minta donasi datang ke kantor polisi itu mau ngelaporin numpang kencing dipoto. Ya ampun. Tapi saya yakin nih netizen yang di bawah ada yang terjerat kemarin ngasih donasi itu. Pelaporan misalkannya benar.
Cahyono Raja Tipeng, guys. Yang ketawa berarti pernah terjerat ya? Murtad kan, Bobo? Iya, biar jelas lah kalau murtad lah, kita mau bersyukur lah, biar nggak ngeribetin. Dikit-dikit minta duit, donasi. Waduh, keren pokoknya mah ya donasinya. Orang Sunda mun geus ngalawa kelar hidup bener. Yang komennya cowok semua, malas jadinya bacainya. Coba yang cowok-cowok yang komen ganti namanya nama cewek biar si Akang semangat. Iya, harusnya kayak kemarin saya blok semua yang cowok nggak bisa komen, tinggal yang cewek doang. Iya, saya blok kemarin, malas saya lihat cowok. Yang komen cowok semua kemarin, saya blok aja udah. Jadi yang kebacanya itu yang ceweknya doang. Iyalah, pasti kesel, soalnya apa? Ini cowok-cowok ini benar-benar kurang asam ya, cowok-cowok yang ada ini nih yang komen-komen ya. Kalau di Lumpargoy aja ya, di Lumpargoy, di Rawa-Rawa, ngasih gift, mawar, kopi dan sebagainya. Giliran ke room ini, satu mawar juga nggak ada, guys. Aduh. Boleh ketawa nggak, Kang? Boleh. Tadi siang Kang di Komalnya Kandi kena blokir permanen, cuman nggak tahu ya dari sebelumnya apa dari mana. Pas lagi ngebongkar sejarah kekristenan itu, bener-bener sadis, Bunda blokir Lipa, permanen. Juragan, syukron. Itu tadi Bang Juma juga rungkat. Iya, tadi kan saya lagi diskusi tadi tuh, maksudnya kan yang tentang sejarah pertemuan Paulus kan, itu diambil dari mana, sejarah Trinitas kan, otennya kan banyak terguncang. Itu ke Bennett di permanen blokir, hilang akun si Pandi, bisa sampai hilang gitu. Bentar, pakai baju. Kena loh. Tadi sebenarnya Bang Juma itu pakai anti rungkat. Roomnya itu yang sahabat, ya yang sahabat Bang Juma. Masih kena juga ya? Kena. Saya pakai pengamat debat tadi kena juga sama. Cuma saya mah kenanya, saya pikir itu pakai room anti rungkat, ternyata salah klik saya malah di TikTok biasa. Sayanya apa ya? Lupa kali sayanya. Saya lupa. Mungkin saking terlalu gantengnya saya jadi pelupa. Kaget saya bisa rungkat. jadi random Iya. yang reportnya yang naiknya. Enggak, Itu saya mah tadi lebih- yang enggak, naiknya yang malah tadi. nggak ada saya mah. Malah monolog Bunda Nora tadi sama Bunda Rahma. Rungkat. Kata TikTok, gini, maaf lab Anda ini saya bacain. Lab dibatasi untuk beberapa penonton. Lab Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman, sehingga telah dibatasi. Alasan, muka Anda terlalu ganteng untuk open cam, sehingga banyak para gadis yang terjerat oleh Anda tuh. Para Kurang ajar janda nggak? menjadi gelisah. TikToknya kurang ajar ini. Kok ada pelanggaran kayak gini nih? Parah ini TikTok. Fitnahnya bener-bener. Kesel saya kalau open cam itu, kesel sebenarnya ya. Oh gitu. Air laut asin sendiri. Aduh. Kini kuang sargen toku pendayan. Si cecep pala itu ang dibekok peperedeyan. Aduh, Rajen.
Ada yang komen itu ya, bagus ya, cewek mak-mak semua yang komen. Ais pusing lah. Produk Sunda anti gagal. Iya, Bunda Ripa keren, pokoknya Bunda Ripa mah Coba kalau Bunda Ripa punya suami, ya saya doakan Bunda Ripa awet. Udah tua Kang ya, dicolok kempot, dikeluarkan manyun ke bawah sama kulit-kulitnya jepret. Abi tisu dah Kang, halus lah tadian. Mama juga cewek, iya tapi kalau mama kurang belanja itu nyerocos terus tiap hari. Kayak oten gak berhenti. Lupa bawa telinga. Yang komen bapak pengajian Kang, dukat gak? Tadian, syukran jazakallah. Sini, mak kalau mau ngebully Ustaz Alip naik sini satu-satu. Nih, saya jambak satu nih. Lihat dulu mamanya cantik nggak, kalau jelek nggak. Ya tapi Islam mah cantik-cantik semua ada. Alhamdulillah. Nggak kayak Oten mukanya petakin. Muka si Dasmi. Kayak kotak amal perpuluhan di gereja. Kang, ini tadi siapa? Ini berita tren ini siapa ini? Tadi request juga di saya tapi nggak ngomong-ngomong. Naikin aja. Halo, berita tren. Nggak niat ngomong kayaknya. Turunin aja udah. Nanti bentar lagi jam 6 Paburisat Oten. Tadi juga naik gitu. Mars, syukur. Turunin aja udah, turunin. Papi Podi tadi naik di Papi Po kabur. Wah, kalau ada itu rekotannya ada enggak? Duka, pan Akang juga pasti aya notif, Kang. Enggak ada. Udah saya kita apal kan biasanya men Akang tutup live, kak saya aya notif rekaman. Ya, ke saya mah kemarin enggak ada. Memang kayak itu kena pembatasan itu, nggak ada video itu kali lagi kena itu. Kan saya ada pembatasan tapi nggak tumbang. Ada 4 kali peringatannya. Para Oten masih tidur. Iya, Mainur masih tidur. Kayak sama kayak tuanya ketiduran di perahu. Hari ini telah lahir di Juru Cukur di kota Garut. Ini teman-teman juga ya. Kalau kita buka ini nanti teman-teman di googling aja lah kan gitu ya. Ini sejarah penyebutan nama Kristen itu dari mana asalnya dan tujuannya apa, itu ngeri guys. Wah, ngeri jangan ternyata. bahas itu, rungkat. Apanya? Rungkat itu, bahas itu, sejarah itu. Banyak yang kepanasan nantinya. Enggak, makanya aku bilang googling, aku nggak akan bahas. Googling ya, di googling. Karena Udah aku bilang ditahu, teman-teman googling. Ada mama yang mau naik ya, kalau mau naik sini mama. Tapi satu-satu, jangan keroyokan ya, satu-satu. Tadi soalnya malah diakui juga begitu disampaikan sama hotelnya, ngeri juga aku bilang. Mau sarapan, cuman belum ada yang sarap, Oten sarap semua, Tad.
Pagi-pagi mau sarapan tapi belum ada yang sarap. Aduh. Tidur nanggung, nunggu rada caang heula sakedep. Udah weureu saya sarapan oten mulu dari tadi malam. Iya. Wan Ipeh Yahya ketawanya 1. Tapi ya itu ya, mungkin di sini tadi yang ada yang nggak dengar, saya bilang juga mohon maaf. Kalau pas saya live minimal itu maksimal lah 2 jam. Saya tidak menaikkan kalau ada teman-teman muslim yang request. Biar saya fokus maksudnya. Biar saya kenyang dulu, saya puas dulu, baru nanti boleh. Jadi bukan nggak peduli ya Iwan Pilaya, mohon maaf. Otennya juga nyaman. Kalau pas Ketawanya diskusi. 6. Wan Ipeh ketawanya 5. Sarapan lontong sayur. Sarapan lontong sayur Pak Ustadz. Si Luga dong lontong sayur mah. Wan Ipeh Yahya orang Malaysia kah? Semangat terlalu buat apologet Islam. Amin. Oke Pak Ustadz. Mom Ejen ketawanya 3. Ketawa nangis miring 3. Bunda Dita sehat semua, selalu semangat. Beliin obat dong biar sehat. Anak Kaltim. Wih, anak juga Kaltim. Aneh Kaltim, Wan Ipeh. Sama, aneh di Kaltim ini. Oten punah, khusus buat Oten mabok Ustadz kalau lab biar giginya kering. Ompong yang ada meruluk. Aneh di Kaltim, Wan Ipeh. Sama kita. Sama-sama Kaltim kita. Andi Rompa ketawanya miring sambil keluar air mata 6. Neni mengikuti live. Neni. Oh Neni. Ya kali. Kaltim juga Kang. Iya. Kaltim. Kalimalang Timur. Imut ketawanya 4. Miring. Galunggung hadir mantap. Salam ke orang Cisayong. Cihideng. Masuk itu jadi Kaltim, iya. Kalimalang Timur, Kaltim. Aya listrik di Masigi, cangna ka pabrik Cina. Eta ya istri jangkung alit, boolna ka mana-mana. Kela kan. Kela. Nah, aya pabrik Cina di mana? Di mana pabrik Cina? Loba di dia pabrik Cina. Nah, ujuk-ujuk karena lagu Sunda pabrik Cina. Anehnya Tapi ayah hiji ayah manuk dina pagerna sukuna, ayah bola lamun urang hayang pinter kudu rajin nyobo. Ih kana bola. Kakala ngawih teh asa kana eta wae nya, asa teu bener aing. Coba aya listrik di Masigi cangna ka pabrik Cina, aya istri jangkung alit boolna ka bool. Ih. Kok kadinya wae sih tat? Mual balik berarti eta. Gunung Guntur ayeuna di Wanayasa. Lamun hayang lo babatur urang kudu nyieun budak. Ih, aing teh balik lagu. Sebab bener ieu mah ngalagu teh aing semua ngalagu deang geus ah. Eta ngaranna antara isi kepala jeung mulut eta teh sinkron. Ieu mah semua balik kudu disarekeun ieu. Kadinya wae sia lupa teh sok da. Ayo teh bener aing. Teu ceureuh gimana ya asli mah balik gimana kudu di kawinkeun ieu mah juga beda nu kaluarna beda sih nu kaluarna ieu mah asli aing lila teu nemu jadi gitulah aing
Teh Inul balik deh ke Teh Inulnya. Aduh, mantap. Kini-kini kuang-kuang sorgen tok pependeyan Teh Reni palai tuang dibakok peperedeyan. Akang lancar bahasa Inggrisnya ya. Nyengir 3. Yang komen ibu PKK semua tertawa miring sambil nangis. Naikkan Oten Kang, Otennya nggak ada yang mau naik. Siap, Teh Inul mampir ke dia. Insyaallah. Akang gerak kulem, gerameh cenghar. Nangis tapi tertawa miring. Bahasa apa itu tadi? Bahasa mantra Akang jang jawokan. Tos hoyong di rendengkeun asana mah lain tos hoyong kalewat hoyong eta teh. Oten masih pada mabok tertawa 4 miring bari nangis. Berarti Akang normal nyengir jari 2. Tenu samurak Oten langka sarieun. Muhammad Apip Faisal. Semua akan dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Ya. Jadikan aku muridmu Ustadku. Iya. Aku akan menjadikan murid. Kehala cicing engker ngomong ayam. Siap, aku siap jadi muridmu. Si pesek tertawa. Assalamualaikum, Kang Ustadz Alif. Semalaman live-nya ya? Iya betul. Tanda tanya 4. Tertawa nangis ada 5 Teh Dian. Bunda Dian. Siap teh. Jadi ingat Kang Kian Santang Ustadz di tol baca typing sampai putar baliknya jauh gak fokus. Si Akang gitu deh. Tertawa bari nangis 4 dicarikan hayam Ustadz. Nih, saya punya tata rucingan. Yang bisa nerusin tata rucingan saya yang di bawah nih. Naik ke atas saya kasih paus 1. Setuju nggak? Ini hiburan sebelum ada Oten nih. Kita bagi-bagi rezeki nih. Asli ini mah. Ya, asli. Mau nggak? Kalau mau cowok, mau cewek. Kalau bisa nebak, saya kasih paus 1. Naik aja, saya kasih paus. Nanti saya pausnya minta ke Teh Mima. Ya. Ayo. Kalau saya bisa nebak, ya. Kalau bisa nebak, saya kasihkan ke singa. Yang nebak saya modar mun eta anak budak batur ayo dikasihkan ke singa. Ya, setuju nggak? Mau nggak? Kalau mau ketik mau, kalau nggak ya udah. Mau nggak? Nanti saya pausnya minta ke Teh Mima. Mima Panduwinarto. Abdi hoyong diwalian Pak Ustad. Saya bukan wali, saya alirannya kangen band. Mau ya semua ya, setuju ya, mau ya. Oke. Kalau mau nih, saya kasih tata rucingan 1. Pokoknya saya kasih paus beneran saya mah. Sumpah. Saya kasih paus. Terusin tapi kalian tinggal nerusin tapi jangan ngomong jorok. Ya, tinggal nerusin tapi jangan ngomong jorok. Akal bentar di mute dulu Kal. Akal. Nah, gitu mute dulu ya. Terusin tapi jangan ngomong jorok. Sayur tutut sapu nyere. Anu gendut beki. Nah, terusin. Ayo, jangan jorang. Ayo. Saya kasih paus 1 yang bisa. Sare salah. Sare salah. Beki sare salah. Beki mere salah. Tak paham mana sama. Sare salah, rowong salah. Sok ayo. Si Jose mah si jorang waduk sia tong jorang Pendek, gendut salah, gawe salah, rehe salah. Nih ya dengerin ya. Lieur sarua lieur. Bunda. Sayur tutut sapu nyere. Anu gendut beki. Ayo terusin.
Artinya tadi apa sih? Ya artiin. Beki ngeunah salah. Sok jangan jorang. Dasar kayak Oten pertanyaan satu aja. Nggak bisa begitu, salah pokoknya salah, beki cocok. Oh golis salah, semua salah. Masa nu gundut beki golis? Salah semua, aduh. Aing numpak jalan orang sih ibu-ibu teh gelo sih Ustad. Kumaha eta ibu-ibu? Aduh aing mak-mak. Jalan orang Yo aing Pak Ustad yo, Pak Ustad yo, emak-emak lagi pada ngumpul di sini jorang yo. Tuh balale aing mak-mak teh mah kudu diruqyah ku aing sia ka dia diantri hiji-hiji. Ya, akal teh Muslim Kristen. Ini si Kibinirin. Walah. Beki naik salah lah kok. Nih dengerin nih ya. Sayur tutut sapu nyere anu gendut beki. Nah terusin tong jorang. Sapu nyere. Ibu mak-mak yang di sini ya kurang piknik semua guys ternyata guys. Beki merek salah, gegere salah. Tong jorang, saya tong jorang. Iya, pan tong jorang. Taluk nggak? Lemun taluk, taluk ya. Saya kasih tahu, akan kasih nyaho ya. Taluk tetet. Masa begitu tuh monyong siapa? Begini jalan orang saya tahu aing tengah tidak Nih makanya dengerin, perhatiin, simak baik-baik konsen sayur tutut sapu nyere anu gendut beki. Akang yang wewe embung. Anu bener mah sayur tutut sapu nyere anu gendut beki gede. Nah eta bener. Iya maka otak teh traveling kabeh mama ya tad kumaha tad gua aing diruqyah gara ya. Aduh ya ampun tinggal ngomong gede meni hese aing aduh makana mah kurang piknik aing mama teh. Sayur tutut sapu nyere anu gendut beki gede di mana ge. Dasar sia tohon berpokok sia. Aduh. Karena gitu eta itu bisa aing ya. Ikan traveling we pikiran atenya sia untuk hod. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dosa aing ka mama. Ya Allah, Gusti Agung aya ya bae. Akang kasaatan melesetkeun ieu. Manya anu gendut beki leutik. Coba tad. Anu gendut beki gede atau anu gendut beki leutik tad? Anu gendut mah duana lagi beki. Lain di kayana jigana na pikiran teh wah langsung ieu kayak jiga si Inul gitu nya nunggu setelila manggih gitu nya langsung wah ini apa sih
Kang, saya kan tadi tuh lapar sama istri. Terus istri bilang suruh masak nasi. Masaklah sama saya nasinya kan, saya masak nasi. Setengah jam kemudian istri ngamuk-ngamuk sama saya. Kunaon? Ya saya juga bingung, kan dia nyuruh lapar suruh masak nasi. Ya saya masak kan. Setengah jam kemudian dia ngamuk-ngamuk. Apa salah saya? Kan saya disuruh masak nasi. Nasi yang udah masak dimasak gitu ya. Ya kan saya disuruh masak nasi kan. Saya masak. Udah setengah jam istri nanyain, mana nasinya? Tuh lagi dimasak. Malah ngamuk. Yang itu. Teh Mima gaya euleuh, Teh Mima gaya. Teh Mima gaya euleuh, Teh Mima euleuh. Bukan, kok jadi magicomnya nggak diturunin? Enggak. Jadi kan saya tuh semalam itu kan ada beras saya cuci, saya masak, udah mateng. Nah nggak lama istri bangun tidur bilang lapar. Saya bilang lapar kan. Ya udah, dia bilang ya udah masak nasi cepetan biar nanti kita bisa makan. Jadi saya masak tuh nasinya kan. Setengah jam kemudian dia nanyain, malah ngomel-ngomel. Jadi bingung saya. Sebenarnya benar kalau disuruh masak nasi, nasi yang dipasakkan. Tapi kalau yang nyuruhnya itu beras, masakin udah nggak ada nasi. Nah itu baru benar. Nah iya, kan saya yang disuruh masak nasi, tapi kenapa saya yang dimarahin? Karena itu pertanyaannya, kan saya bingung. Padahal sebelumnya saya udah masak beras. Saya sebenarnya sekarang teh pengen bubur ya, tapi malas belinya. Gak ada niat gitu ya, yang komen-komen di bawah jangan komen terus, ketawa terus, terbelayar terus. Beliin bubur sekali-kali, kasih akal. Beliin bubur gitu. Tapi jangan laki-laki jijik, apa namanya teh? Gila, apa nak? Emang laki-laki parah ini. Enakan Kang, jauh ya. Ke dia ayah bubur ayam enak di dia. Nggak mau saya bubur ayam. Masa makan bubur ayam Tad? Bubur beras ya mereka yang dimakan mau ayam di bubur. Galila jijik. Emang di mana hostnya? Di sini. Kang dia udah koyong tuh. Nggak ngajakan ngaduk. Segisuk ngajakan ngaduk guys ya. Bubur nasi, nah bubur nasi mau, ayam tiren, nggak mau, ayam di bubur. Iya. Ya ini belum tidur, nunggu agak siangan dikit. Ini kan waktu yang tidak baik untuk tidur. Ya, jadi kita nanggung nih tidurnya. Jam 3 nanggung nunggu subuh, habis subuh nanggung agak siangan. Waktu yang dilarang tidur kan jam segini. Jadi kita bawa ngabodor wehe lah. Aing saking teboga duit tinggalin rokok jarum coklat aing. Sikat lah sakabul ya nama lah. Ngelawan oten harus rokok mahal, jarum coklat itu murah lah. Di saya mah jarum teh paranting ngajahit Kang. Ya di sini mah di rokok.
Hebat deh. Kenapa bang kalau tidur jam segini bang? Nggak apa-apa. Emak-emak naik satu orang coba. Naik aja sini. Naik. Saya emosi, ikut emosi. Mudah Mila, jangan ikutan atuh, biar saya aja. Ya emang suka kesel sih kalau bahas itu, capek-capek ngejelasin, otennya bodoh ngejelasin modal doktrin tuh. Gitu. Assalamualaikum, Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Anjir, naik pangkat jadi bunda. Kaget sekali ya Allah. Ini mah Pakai bukan kores. Uni Ripa, ini mah Bunda Ripa yang dari Iya, Malaysia. bukan. Afwan. Malaysia atau mana ya? Bunda lupa atau Singapura ya? Singapura, Kang. Singapura, iya. Aduh, Masya Allah, Singapura. Musim apa di Singapura? Rumah ada, Mang. Alhamdulillah, pangen stok. Singapura itu dekat Garut. Singapura. Ya, deket Singaparna. banget. Ya, deket. Oh, gua tahu. Betul. Singapura udah kayak head sih. Singapura sete. Betul. Sing semangat, Akang. Oten rampas semua tuh, oten. Bunda juga, Bunda Ripa juga semangat ya untuk mendukung kita ya, Bunda ya. Siap, selalu semangat. Anaknya dari kemarin ada nggak yang makan udah tuh. dewasa belum, Bunda? Apanya? Anaknya ada yang udah dewasa belum? Ada 18 tahun. 18 tahun disuruh belajar kristologi. Dari di pesantren dia, Oh, Masya Allah, mantap. Laki-laki perempuan? perempuan. Masya Allah, pasti cantik kayak bundanya. Masya Allah. Sih. Ya udah, turun lah, malu. Enggak, jangan turun. Bunda Nanti nggak ada niat ngebully Kores atau ngebully Ustadz Alif, nggak ada niat. gua ada ngapain dibully, orang baik-baik, bagus kok. Kores nggak baik. Kecuali Oten. Ya Kores aku nggak suka baik. lu sama dia untuk itu apa? Membatas subhat-subhat itu Oten kalau ngomong kan apa ya? Iya. Enak jidat aja. Betul, makanya di room saya kalau udah ada Kores, saya paling bukan gak suka ya. Mendingan gini, daripada nyuruh netizennya ya, turunin itu ngehujat, turunin. Daripada nyuruh gitu terus, mending geser dulu ke room muslim yang lain, nonton di sana gitu kan. Iya betul. Gitu. Iya mendingan kalau yang Oten ngayal itu kan mending satu itu aja, jangan mau kalau diganti-ganti gitu. Betul. Nah, Nanti- maksud saya nanti itu biar itu- terus. Itunya kalau ganti-ganti orang itu beda-beda lagi ceritanya gitu. Jadi nggak kelar-kelar gitu loh. Iya. Bunda Ripa, makasih banyak ya semua dukungan Bunda Ripa yang sudah ngasih gift-gift ke kita. Sama-sama, semangat, Biar semangat. kita semangat. Ya misalkan hari ini ada niat ngasih paus ke Kores, nggak apa-apa. Akang mah ikhlas, ridho Akang mah. Ikhlas. Sumpah. Akang. Mantap Bun, jazakallah khair. Bunda keren. Insya Allah, insya Allah. Iya. Pokoknya Bunda sing sehat ya. Bunda gening bisa bahasa Sunda tuh. Nabi orang Sunda, Cirebon, Sunda. Cirebon, Masya Allah. Cirebon, sintren. Berarti dekat sama saya, Bun. Mana itu? Saya di Cikopi. Wah, nggak ada. Bunda kan di Cirebon, saya di Cikopi, Bun. Iyalah, diain aja dah. Masya Allah, semangat ya. Iya, tapi gini Bun, saya mah Akang tuh suka gini ya, suka demam, suka panas dingin. Kalau misalkan sehari aja nggak ngebully Oten, beneran Bun, sumpah Akang. Sama lah. Aku juga gitu. Kalau nggak lihat Oten di kopi-kopi sama Aki Kores, udah panas aku. Iya, makanya sering-sering nonton di rumah Akang, bebas, nggak ada mute, nggak ada kick kalau di rumah Akang mah. Iya. Pokoknya yang turun, yang kabur, anak babi pokoknya. Ya kan?
Akang sambil kerja gitu loh, Akang sambil senyum-senyum. Kadang majikan ngomong, kamu itu kenapa ketawa-ketawa kayak gitu? Enggak apa-apa. Aku bilang gitu. Iya. Pokoknya buat teman-teman muslim yang di bawah juga mentalnya dikuatkan lagi ya. Mentalnya dikuatkan lagi biar apa? Biar kita itu datang hujatan itu bukannya kita nangis, bukannya kita cengeng, kita hajar balik. Gitu ya guys. Guys, orang Sunda terpantas ngomong guys. Gitu ya kawan-kawan. Kan kita sambil kerja, sambil setrika, sambil ngepel gitu kan, sambil dengerin gitu. Kerjaan kelar, masih ngakak-ngakak kan, kita happy gitu buatin kerja-kerjanya gitu kan. Apalagi otenya yang ngeyel-ngeyel, udah ketawa-ketawa terus. Tapi kalau ada Aki Kores sudah paling seneng aku. Tapi Kores itu kalah loh sama Imrus ya Res ya. Imrus kan kalau ngomong, Kores kan kenceng nih Kores kan ngomongnya kenceng, si Imrus lebih kenceng loh. Itu Paulus siapa Paulus? Ayo jawab. Itu siapa Paulus? Ayo jawab. Itu siapa Paulus? Imrus mah juga hatong ngomongna euy. Gitu. Ini Ijon ini muslim apa Kristen Ijon? Ijon minuman lah, kumaha sih? Tapi nggak diproduksi juga na Ijon. Mijon, itu mah guys. Oh, salah. Ini Nuri ini burung apa perempuan? Nuri manuk biasanya nu teu bisa ngapung. Assalamualaikum Bun. Bun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Burung Nuri terbang tinggi, pergi jauh dalam gereja. Udah lama di Singapura, Bunda Ripa? Alhamdulillah. Habis di Indonesia nyari kerja susah, Kang. Gampang kok. Apa? Gampang. Ya tergantung sih maunya dikerjain atau nyari kesibukan. Nyari dikerjain mah banyak. Harus lulus kuliah. Harus itu, ini itu, ribet. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oten buliannya udah punah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya merdu gitu, kayak ini kayak apa? Kayak bujangan gitu suaranya. Ada gitu kasih bom amit-amit gitu. Saya punya ini tuh, Kang, saya mau tanya. Ini apa? Saya punya handphone ini tahu-tahu harus masukin password, kuncinya apa dia bilang. Padahal saya nggak pernah setting seperti itu. Kadang suka Kang Alif udang ngomong si Bom. Wah parah sih Bom. Mending suruh masukin password daripada masuk ke hotel. Najis. Bener serius, kenapa ya Kang bisa gitu ya? Nih. Tapi emang kasihan loh si Bom itu sebenarnya. Waktu cerita itu nolongin si Bom. Iya, waktu cerita Kenapa? Akang itu bener loh, itu waktu dia ke puncak ke Bogor, nangis dia di bawah pohon. Ada videonya itu bener. Ada, cuma videonya di HP yang ini nggak bisa dibuka kan, dipakai lab.
Oh iya. Tapi valid ya. Valid lah, masa nggak valid? Akang Haji. Coba di bawah lu lihat ketawa-ketawa, diblokir lah. Aduh, dikira kan ketawa, kita menggibah gitu. Jangan ketawa. Jadi tapi jangan cerita orang lain gitu. Enggak. Jangan diceritain di TikTok lah kalau gini-gini Enggak lah. tuh. Enggak, ini rahasia, ini kasihan lah kalau dibongkar, kasihan dia kan. Ya kenapa masalah di puncak tuh kenapa gitu? Kan kita harus tahu. Iya kan, di puncak itu dingin banget gitu kan. Dingin Ya banget banget. sekali memang. Sampai menggigil badan kan. Dia mau kencing di bawah pohon, nangis. Saya samperin kan, lari. Kenapa Pak Bom, kenapa? Ini Kang, katanya burung saya hilang. Ternyata burungnya itu mengkerut ke dalam. Burungnya itu mengkerut ke dalam. Hah? Nggak bisa kencing, ketutup sama lemaknya itu. Waduh, kata saya, ini bahaya nih. Saya Iya, lari benar. kan. Saya lari ke Iya. apa namanya? Bukan ke pila. Ke tenda. Saya cari-cari di tenda. tas saya kan, dapat pinset. Dapat pinset. Pinset betul. Itu saya valid itu ada korek, buktinya kan. itu ya, Iya. alat bukti kan? Saya korek-korek gitu kan, kulupnya keluar sedikit tuh. Tek. Aduh. Tek. Ternyata kayak gila. kutil, nengtet. Gila. Keluar. Langsung dia bisa kencing. Bisa kencing akhirnya dia. Makasih ya Aduh. Kang, makasih gitu. Saya korek-korek pakai pinset loh. Pinsetnya itu? Ini pinsetnya ini sampai bengkok pinset. Oh itu betul, bengkok. berarti betul valid itu Bengkok. valid berarti betul. Soalnya saya Ada alat gini, bukti cut, betul. Cut. Akhirnya bisa kencing, alhamdulillah, kata saya. Kencing. Kencing dia akhirnya. Susah itu dia kencing loh awalnya. Oh. Beneran loh, ini valid, ini enggak, kita enggak ngehujat. Valid, serius berarti ini data nih. Ini data kan, ada datanya kan? Ada datanya. Valid luar biasa. Ini nggak menghujat kan nggak tuh? Enggak menghujat ini. Asli ini. Gila. Oh ya Allah, sampai segitunya ya nih. Kan ada Ternyata ininya. nih ya, buktinya. teman. Tuh lihat. Wah nggak itu ya sinkron itu kan? betul alat bukti itu. Nggak sinkron kan tuh bengkok sebelah kan? Oh, kan? Iya betul. Nggak sinkron karena untuk korek-korek kulup gitu-gitu. Gitu. Bau nggak? Bau hangru aing. Gila. Ini serius tapi ini serius ya bener ya. Serius lah, serius. Bom yang mana nih? Bom yang gendut itu bukan ya? Iya, itu yang tronton 24 ban. Astagfirullah nih. Aku baru tahu ini sebenarnya nih. Kasihan. Ini waktu dulu gara-gara ini itu waktu dia Debat sama refreshing. Bang Juma. Depresi. Refreshing itu. Waktu kalah debat sama pasti. Bang Juma kan dia sempat terkena gangguan mental ya, depresi. Dibawa sama donaturnya kan, piknik kan, jalan-jalan, dibawa ke puncak. Pas saya ada di sana, ketemu gitu. Ditariknya pelan-pelan kayak kutil gimana saya kutil bayangkan kecil. Nengtet. Ih, gila. Istrinya nggak WA ke saya, Akang makasih ya. Oh, WA. katanya. Ada WA-nya ada tapi kan? Ada. Oh, benar, saya valid, di itu HP valid. yang ini. Makasih ya, suami saya jadi bisa kencing. Terus kata saya, itu kan kecil banget, Bun. Emang kalau misalkan dia mau itu gitu kan, emang bisa? Iya, kadang saya suka siapin trompet katanya kan. Kalau mau dia pengen langsung ditiupin ke trompet ke itunya, ke bawahnya. Pet, gitu kan. Jadi kaget, keluar sendiri burungnya. Gitu keluar sendiri gitu. Jadi dia harus dikagetin dulu sama trompet itu, baru bisa keluar. Kayak trompet. Oh, jadi bangunin burungnya Trompet. Oh, iya, untuk bangunin. Jadi bangun Kaget. Jadi bangunin burungnya si bom itu harus dikagetin gitu pakai trompet. Baru bangun. Bininya sampai gini, nungging. Pat gitu kan. Langsung keluar itu burungnya sedikit. Aduh. Iya benar, asli nih, valid ini. Oh, valid ya. Ini bagus kalau ada pinjam trompetnya siapa si Luga itu ya, mungkin Terus Akang terus ditiup gitu emang nggak muncrat itu. Waalaikumsalam Bunda Nabi. Astagfirullah. Gampang kok. Ya Allah, aku senang itu anak baik itu kalau ngomong gampang kok. Masya Allah. Udah sehat.
Alhamdulillah sehat Kang. Bunda kalau ketemu kasus seperti tadi nih, kan ini pengalaman pribadi yang benar-benar terjadi tuh kan hostnya. Nah kalau Bunda ketemu seumpamanya seperti itu terjadi sama Bunda, semuanya niup bom nangis gitu, mau nggak bantuin nyabutin gitu Bunda? Enggak. Enggak. Kasihan ya si bom ya, ya Allah. Saya Aduh, dosen. cariin Oten atau ketemu si Bunda itu, kasihan si Bunda Oten pagi-pagi lah. Si bom nggak pernah live lagi, kenapa Geli. Geli ya Bunda. Nggak geli dan nggak Tapi ini nggak valid ya. kelihatan. Nggak kelihatan kan gimana gelinya? Kan nggak kelihatan. Cuma nengtet. Makanya itu gak kelihatan nempet, makanya geli. Ya, kita bayangkan bom itu gede gitu ya. Terus ini burung apa yang tadi dibicarakan, burung beneran, burung apa coba harus jelas dulu. Host, burung apa katanya di bawah itu yang jelas katanya. Burung gereja. Kang Alip atulah Kang Alip Pak anger we cenah eta. Apa apa Kang Alip yang diusir siapa katanya. Kang Alip Oten muter Oten. Ya makanya jangan mau sama yang gak sunat guys. Mau seganteng apapun yang gak sunat itu najis. Jangan sampai kita itu ada hal-hal yang najis itu masuk atau nempel ke kulit kita teman-teman ya. Jangan, itu najis, itu harus dicuci sama beberapa kali air, dicuci sama berapa kali tanah itu. Apalagi maaf ya, di dalam gitu susah itu untuk nyucinya guys. Berat itu, berat. Mau seganteng apapun juga, mau bule ke mau apa ke, jangan, hindari ya, hindari najis itu. Gitu ya. Kalau yang perempuan gimana yang perempuan? Wah, itu bahaya. Bahaya. Perempuan kayak si Rasmi ya. Si Rasmi nih. Oh, si Rasmi. Itu kalau di si Rasmi itu perempuan. Iya. Perempuan dia tuh. Iya. Itu kalau dikangkangin itu, kangkangin nih malam pertama dikangkangin. Itu keluar asap hitam itu, wus, bau ban kebakar itu. Beneran, serius. Dicuci pakai Backlin katanya. Itu my mom bilang. Pagi-pagi ngobrol kuno karari. Saya mah kalau ngebully Otende kenapa semangat ya saya mah ya. Aduh, dosa. Iya nih, setiap pagi siap ketemu nih pagi pasti aja yang di ini Otende. Si Rasmi itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Tapi kayak suara perempuan si Rasmi itu. Enggak boleh gitu, iya enggak, udah. Nggak boleh gitu. Ya kalau yang ngomongnya Tenia saya emang enggak, udah. Iya tuh Tapi Tenia mereka ngomong mah kuno emang karari wajar itu. dan patut untuk dibully. Saya kalau nggak ngebully ke panas dingin. Siapa yang mau merhatiin saya kalau udah panas dingin demam? Oh, benar. Tapi ada bundar itu, Bunda Ripa tuh dia nggak enak. Perempuan akan kayak Otin melesetin terus, iya. Kalau Bu Darni gimana Bu Darni? Bu Darni si rambut jagung ya, Bu Darni itu ya. Ya yang namanya Ali Teng mah tetap keteknya bau B2.
Tapi Bu Darni itu bujurnya gede. Oh, ketinggalin mah bujurnya. Nggak tahu itu Gurunda yang udah pernah ketemu itu. Saya mah belum pernah ketemu. Gurunda pernah? Pernah ketemu waktu di Medan. Kalah sama Gurunda Juma. Gurunda mah Kenapa? bukan ketemu sama Bu Darni. Bu Darni itu kan yang rambutnya pirang cantik itu kan. Kok cantik sih orang udah tua bangka gitu cantik. Enggak, bujurnya gede loh, semok. Filter itu. Bujurnya semok. Tapi beda loh, bukan itu Kang yang jumpa sama Kang Gurunda Juma mah bukan itu. Itu Bu Darni. Masa sih? Bu Darni. Kan Akang juga ke sana, cuma Akang keburu pulang sama Ustadz Ali. Waktu Bang Juma, Bang Gurunda ke sana itu bertemu dengan Bu Darni itu, jadi Kang Kian Santang disuruh pulang sama ini Gurunda. Enggak, besoknya itu mas saya mah pulang duluan, kan puasa besoknya. Gurunda diajak sama si Sadli. Gurunda nggak tahu mau ketemu Bu Darni, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tak kira disengaja disuruh pulang, nggak boleh ikut-ikut gitu. Tapi aku lihat di sini kan, di Komal ini kan semok kelihatannya ya. Berarti Kang Baal kalau gitu merhatiin terus ya, kayaknya ada rasa. Bujurnya aku saya malah diliatin. Waktu dia berdiri, waktu dia nyanyi, bujurnya gede. Saya bilang. Aya manuk dina pagerna sukuna aya bola. Lamun urang hayang pinter kudu rajin nyoba. Sok cari otet atau aku ingin lihat debatnya nih lah. Ustadz Alif, kangen. Ustadz Alif mah ketawa, bari kesel juga sama. Naik otet jam mulus ngobrol. Aya listrik cangkuk. Aya ini nyanggung ngalin mau mana-mana. Waka saya debat ngawaraskeun heula error penting. Nah, kudaur Kang Alif. Kenapa Kang Alif? 10 oten. Tapi Ustadz Alif kalau debat terlalu lembut. Enggak, gini Bun. Gini, Akang jelasin. Aduh, dikritik sama si Budari Pak Ustadz Alif. Enggak, benar. Akang jelasin di sini ya. Jadi gini Bun. Jadi kita apologet Islam harus ada yang seperti Ustadz Alif, harus ada yang seperti Bang Juma, harus ada yang seperti Ustadz Wapi, kayak Kores gitu, harus ada. Kalau kita striker semuanya. Kenapa saya nggak si anak baik nggak sebut? Harus ada anak sentimen. Baik. Anak baik harus ada gitu kan, apologet muda, Alpi harus ada. Kalau dalam satu kesebelasan sepak bola tim, kalau kita jadi striker semuanya, kita lupa gawang kita kosong, nggak ada yang menjaga. Lupa Bu. Iya, tapi kalau Kang Alif itu kan pantasnya buat orang yang mau cari ilmu. Nah itu pantas. Tapi Kan niat kita, niat Ustadz Alif buka Komal itu niatnya untuk orang yang cari ilmu, berhubung yang cari ilmunya nggak ada, yang ada yang gitu semua, kita meluruskan, menjawab subhat-subhat mereka. Gitu Bun. Kalau yang ngeyel kan sama itu apa, Aki Kores, kamu anak baik itu kan dia anak. Kalau yang cari ilmu, yang benar-benar mencari ilmu itu Kang Alif baru nyambung. Kalau yang misalkan itu Kang Alif terlalu lembut. Iya, kalau misalkan yang cari ilmunya nggak ada, nanti Ustadz Alif monolog dong sendirian. Kasihan nggak ada kerjaan Ustadz Alif nanti. Iya. Aku kasihan kalau Ustadz Alif udah ketemu orang ngeyel. Marah nggak bisa. Iya. Marah nggak bisa. Nah ini makanya kemarin betul, makanya kemarin waktu Pak Pipo naik ke roomnya, itu Akang yang naik ke sana. Jadi Ustadz Alif mah diem. Akang bener si Pipo kemarin sampai emosi. Ya sampai ngamuk dia. Itu Akang yang ini, sampai dia nggak mau lagi. Akang ngomong apapun juga dia nggak mau dengar. Fokus aja dia ke Ustadz Alif nyerang. Wah diserang lagi. Fokus. Gitu. Menghindar. Iya menghindar. Gitu. Jadi ada bagian-bagiannya. Itu kalau si Rasmi, siapa yang bisa lawan si Rasmi?
Recek pamajikan saya teh kasar. Tuh di dia malam. Wah, bahaya ini. Ya memang Eta mah istri mah lebih paham lah. Eta mah kasarna beda lah Kang Alif, ya Allah. Beda bener beda eta mah. Kasarna tuh. Bunda Ripa kayaknya pengalaman ya. Tahu. So tahu. Ya ditahu-tahuin aja. Aduh. Yang rame mah Ustadz Alifah dengan siapa dulu? Lamsem ya. Pendeta Lamsem dah terkenal eta. Sampai ini buat PT orang. Manusia. Tuhan, manusia. Belakangan naik Kang Bal. Belakangan Naik. dia ini. Naik ke Komal ada. Tapi ya itu gampang merajuk sekarang, bapernya nambah. Oh, udah tua mungkin. Baperan. Oh, pernah ya ketemu ya? Oh. Udah 2 kali dia naik Komal. Nggak diajak diskusi lagi. Iya, Dian Ayu. Diskusinya belum berubah. Lamsem. Nggak berubah ya? Ya, alhamdulillah ya, dengan adanya diskusi-diskusi ini orang sudah mulai ada yang menggugat kata Allah kan gitu ya. Jadi jangan ngambil istilah-istilah Islam ini kan berkat gurunda-gurunda kita ya, Ustadz Alif ya, dengan yang lain-lain dengan timnya. Itu tentang si ini tuh gimana? Yang itu tuh siapa? Si Nathan itu, Ustadz Alif? Sudah nggak? Kenapa dia Kang? Iya katanya sudah nggak pakai kata Allah lagi katanya sekarang. Si Nathan. Heeh. Nggak tahu kalau personal mah. Kurang tahu saya. Nggak, si Nathan ini kalau di diskusi kan udah malah diserang sama oten-oten itu sekarang, kasihan juga dia. Lagu masak gimana Ustaz Alif katanya tuh? Dijawab pasien dibawa euy. Tak apa lu masak teh kumaha tuh pejabat surga. Jadi RT 6 Pejabat surga. Oh, si gue masaknya si pejabat surga. Oh, ini temennya si ini yang si Luga ini mah. Oh iya, pejabat surga. Saya nggak tahu apa ini maksud pejabat surga. Dia tuh kalau diskusi pejabat surga. Oh itu tuh maksudnya si Nathan yang maaf ya, yang matanya itu. Oh iya betul, gimana itu tuh? Yang nantang si RK debat. Oh iya betul, si RK debat, si Edis debat itu yang nantang si Edis dengan si RK itu, betul. Nah itu lucu dia mah. Perkembangannya bagus dia ya. Waktu si RK ngebanggain sebagai gurunda katanya karena ngalahin Bang Zuma kan, dia jadi gurunda. Ditantangnya malah sama Oten. Lucu dasarnya. Iya, artinya betul ya bahwa dari sisi Oten pun nggak, ya memang mengakui si RK nggak ada apa-apanya gitu, buktinya malah ditantang sama si itu Nathan itu ya. Iya, malah dia membongkar kebenaran juga kan, nah Kang, si RK itu. Bahwa Yesus itu ada 2 gitu kan. Iyalah betul lah. Kalimatnya bahasa Yesus luar biasa loh, sederhana tapi kalau nggak tahu ya, kalau saya melihat gini ya, Yesus ini ya sebagai orang yang ilmu, kalau ada istilah mah kan ada ilmu laduni, ilmu apalah dalam istilah ini ya, tinggi sekali ya bahasa Yesus itu ya, Ustaz Alif ya. Tinggi dan apa tinggi ya? dong. Keren lah. Masa Nabi pakai bahasa pasar kan nggak mungkin. Ya harus tinggi oh, iya, dong iya. kalimatnya.
Iya, memang luar biasa gitu. Tinggi dalam kelihatannya itu ya, kayak apa gitu ya. Luar biasa asik gitu kelihatannya tuh. Dia menggunakan aku dan Bapa adalah satu. Itu kan bahasa-bahasa yang kelas apa gitu. Terus bahasa tentang 12 muridnya dan aku dan Bapa adalah satu juga, itu kan keren itu. Cuman oten itu yang repot ya Pak? Iya, cuman otennya itu aja yang nggak bisa, itu apa namanya, Memahami ya, memahami gitu kan. memaknai, memahami. Luar biasa loh. Aku seneng gaya bahasanya tuh. Kayak ini ya, kalau di Islam kayak siapa ya? Yang ahli tasawuf itu siapa? Ghazali ya, Imam Ghazali ya. Di Islam ya banyak lah contohnya. Rasulullah sendiri pun ngajarin kalau kita Ya, jadi kalau hamba, Rasulullah pasti. maka tangan, kata Allah kan di hadis kursi, maka matanya, pandangannya adalah pandanganku, kan gitu kata Allah. Hayam deh kan. Terus juga penglihatannya adalah penglihatanku, tangannya, Betul. kakinya kemana aku melangkah gitu kan. Maksudnya kan orang itu karena setiap gerak-geriknya itu tidak lepas dari apa yang Tuhan kehendaki, selalu berada di jalan Tuhan gitu. Itu pemanannya ke situ. Tadi juga kan ada yang ini, dia bilang kan melihat Yesus itu sama aja melihat Bapa. Ya Allah, kayak gitu kok jadikan dalil dia sebagai Tuhan. Kalau gitu lagu India bisa jadi Tuhan itu ceweknya. Kan ada lagu India, aku melihat Tuhan dalam dirimu. Itu lagunya kan bagus, Sahrukan itu kan. Aku Iya, melihat bagus, itu Tuhan bagus. dalam dirimu. Lah, berarti cewek ini Tuhan. Itu kan sebuah kalimat, sebuah sastra sedang memuji Tuhan melalui makhluknya. Masa kayak gitu dipahaminya salah sih? Ya, Iya. cuman gitulah hotel mah biasa. Iya, mungkin kalau kita maknai kalimat itu kan bahwa Allah ini ada di mana saja, dan arti Allah itu kuasanya, maksudnya kan kuasanya ada di mana kan ya. Luar biasa loh Yesus ini. Nah, kalau melihat keindahan ciptaan Tuhan, maka seolah kita ini melihat Tuhan, bukan Tuhan itu terlihat. Begitu indahnya ciptaan Tuhan kan gitu. Kalau melihat Yesus, melihat Bapa, atau melihat contoh gini, kan Al-Quran tuh ngabarin, yang dilihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu di semesta dan pada diri manusia, kan gitu. Maksudnya kan ketika saya melihat manusia, melihat siapa yang anak baik, ya Allah, aku melihat engkau, maksudnya melihat ciptaan engkau begitu indahnya kan gitu. Ketika melihat kecerdasannya, pengajarannya, aku melihat begitu sematnya hamba engkau gitu. Dan ketika mengajarkan, wah, ini ajarannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah kan gitu. Jadi gitu maksudnya, sedang memuji Tuhan melalui makhluknya, bukan makhluknya disamakan dengan Tuhan, bukan. Iya. Cuma gitu doang sih sebenarnya, cuma hotelnya aja kadang-kadang salah tafsir. Memang kalimat-kalimat yang disampaikan utusan Nabi ini memang untuk orang-orang yang berakal, artinya itu orang-orang yang memang punya ilmu gitu kan ya. Tidak mungkin diberikan untuk sekelas SD, TK, nggak mungkin gitu kan, karena memang belum punya kemampuan untuk itu gitu loh. Nah kalau oten-oten ini masih level-level TK gitu ya, SD gitu, SD pun di kelas 3 ke bawah ya, kelas 21. Jadi nggak mampu dia ke sana gitu. Begitu Ustaz ya, oten-oten ini botol gitu ya. Maksudnya baru daftar TK di usia 50 gitu. Dia jadi level-level cara berpikir memahami itu, dia masih level SD, TK gitu ya. Tetapi dia sudah membaca buku-buku sastra yang levelnya sudah level filsafat gitu. Dia nggak mampu gitu. Iya. Seperti itu gitu pemahamannya.
Gaspol paman, Saya siapa sih yang di yakin. gaspol nggak ada? Saya yakin mereka itu cerdas. Tapi sayang sekali kecerdasannya harus ditundukkan oleh iman doktrin. Sehingga berontak jadinya. Tapi harus dijelaskannya itu bukan kecerdasannya, tapi dari berdasarkan doktrin iman. Ya makanya jadinya kayak gitu narasinya. Kadang-kadang ya itu oten banyak udah ada tertulis begitu, gitu loh. Bahasanya tuh ya bahasa yang tidak perlu ditafsir gitu ya, jelas terang benderang gitu. Diputar oten Jadi botol ingat- ya ampun. Jadi ingat kayak cewek banget gitu ya. Bilang contoh mau pergi, pokoknya aku mau pergi, padahal aslinya dia nggak mau pergi. Gitu, pokoknya kayak cewek banget lah, apa yang diucapin berbeda dengan kenyataan. Cewek lagi ngomong. Iya kalau oten gitu ya Pak. Nah kalau saya pernah nyuruh oten ini ya, anak buah saya kan oten, beli rokok dia bilang. Kasih uang 100.000 kan, dia berangkat. Sampai sana, udah berangkat sampai warung, dia balik lagi. Loh, mana rokoknya? Pak, maaf Pak. Lupa saya. Rokok apa katanya? Nah, oten begitu kan botol oten ini. Padahal seharusnya pada saat dia terima, dia tanya saya. Pak, rokok apa? Kan jelas kan? Saya bilang rokok gudang garam Surya. Dia bilang. Berangkat ya. Beli. Jadi dua kali itu berangkat lagi, udah sampai di warung balik lagi. Pak, mana rokoknya? Aduh lupa Pak. Surya 12 atau Surya 16? Saya bilang oten ini kan gak cerdas. Balik lagi. Itu ada tamu. Surya 16. Balik lagi. Gitu. Kang, itu otennya suruh di warung aja dulu, jangan suruh balik lagi. Ini ada tamu, disapa dulu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut balik. Aku yang nyapa. Halo Areva, assalamualaikum kalau muslim. Selamat pagi. Halo. Iya, pagi. Areva itu muslim apa sih? Iya, pagi. Si Akang nyambung baik. Ya udahlah, aku mau turun aja Kang. Terima kasih ya sudah dinaikin. Orang ngorok. Itu tadi minta naik ya. Mau kerja dulu, udah siang Oke, Bunda, makasih ya. Makasih banyak. Sehat selalu. Bunda, Semangat ya. Makasih Bunda. Makasih. Ya, makasih Bunda. Nanti kita di Sherlock aja Bunda kalau mau perlu-perlu dengan ini, dengan hostnya. Dasar gatel. Dengan hostnya, Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Teman-teman di polo-polo ya, di tap-tap layar, ini ada gurunda kita di atas 2 orang. Ini memang luar biasa ini. Masih mau menyisihkan waktu ya untuk mau edukasi kepada teman-teman Kristen. Ini Komal yang di live kan ke mancanegara ya, sampai ke luar negeri. Saya kan di British nih, di Inggris sekarang. Nah, banyak yang masih menonton di sini ya. Di bawahnya banyak oten kok. Aku lihat ini, saya monitornya ada sekitar 400-an lebih nih oten ini. Silakan teman-teman yang mau naik, mau diskusi dengan Gurunda Juma atau Ustadz Alif, tinggal dipilih aja ya. Jangan dengan saya ya, jangan dengan saya. Ustadz Alif aja. Silakan naik diskusi santai aja. Silakan mau bertanya apapun, mau diskusi apapun silakan. Di polo-polo akun saya akun kecil, malam tumbang-tumbang ayo ya. Ustadz Alif, saya tuh kenapa handphone saya langsung ada muncul minta kunci, ada password, kenapa? Punya pengalaman kah? Kenapa? Handphone saya ini
Nggak, saya tuh tidak kalau buka handphone nggak pakai kunci atau password apa. Nah, kenapa sekarang ada begitu ya? Ada pengalaman nggak? Oh, berarti sebelumnya ada password. Dari baru itu sebelum nggak pernah pakai gituan. Apa karena saya buka di di PC atau di handphone lain atau gimana gitu ya? Nggak tahu saya. Itu pakai gituan itu maksudnya dipakai gimana? Ya kan ada handphone yang pakai kalau mau buka handphone ini masukin password kan gitu. Nah saya kan nggak pernah menggunakan aplikasi seperti itu, harus masukin password nggak. Tahu-tahu loh minta password apa tuh, password siapa dia bilang. Coba dijawab passwordnya. Jangan minta dong beli gitu. Ya Oten tadi itu Pak Ustaz Alif. Akhirnya apa? Balik lagi Surya 16. Setelah balik itu berangkat kan. Udah jelas nih. Beli rokok gudang garam, Surya 16 kan gitu. Udah itu dia berangkat, balik lagi ke saya. Loh, mana rokoknya? Nggak ada Pak katanya. Rokok Surya 16 di sana habis. Ada juga Surya 12 botol, dia bilang. Kalau nggak ada ya belilah yang 12, dia bilang. Balik lagi akhirnya. Allah. Jadi saya nahan nggak ngerokok sampai 1 jam itu. Gara-gara itu aja rokok, gara-gara rokok loh itu. Kan botol tuh. Allahu Akbar. Itulah ya, dan itu apa nggak jalan gitu seharusnya. Itu yang padahal dia salah mau handphone. Yang salah yang jualnya ya. Yang salah, yang disalahin yang jualnya. Itu Oten. Gampang kok bener. Padahal dia bawa handphone. Mestinya dia kan angkat telepon atau WA atau gimana, miss call lah kalau dia nggak punya ini. Gampang kok dia bilang, kamu telepon aja, kenapa kamu harus bolak-balik? Iya, dengan menghadapi Oten ini bukan iman yang hanya kita dalam diskusi aja, dalam beli rokok pun diuji iman kita nih, emosi enggak gitu. Itulah Oten nih. Ayo Ustaz Alif, bahas apa Ustaz Alif? Saya udah capek, Enggak, Islam aja, tentang Islam lah. Kita malas suara geus berat itu tadi panggil jeung Oten we anu dapat berapa? Lumayan laku keras tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya lah 7 itu pasti gara-gara Bang Juma ketiduran itu. di Komal sendiri tadi lumayan menang 7 siki Alhamdulillah. Ya, Pak Ustaz STY silakan sambut Ustaz Alif. STY. Selamat pagi STY. Pagi, Bang. Oh, dari Oten apa dari Kristen, Bang? Dari Kristen, Bang. Oh, dari Kristen. Bukan Oten ya, Bang? Iya, Bang. Bang, kata Bang anak baik ini, benar nggak sih Tuhan Kristen itu matinya terkutuk, Bang? Iya, terkutuk menurut hukum Yahudi. Oh, menurut hukum Yahudi terkutuk. Tapi menurut kami tidak. Kadang sok hayang ngaheureuyan nu kieu teh sok sieun bisi nyeri hate mata sok teu wani. Nya, geus Kakang. Geus dijawab ku Abi. Aisyah tuh pantos Kristen anjing bahasa Sunda.
Abi mau bahasa apa aja bisa, Kang. Asa aneh orang Sunda aya Kristennya sumpahnya asa aneh. Ayah, Masa jelma. rewa aing pakai bahasa Sunda sih ya. Kristen. Ayah, orang Kristen di Sunda, ayah. Oh ayah, pantesan Kristen. kan ayah ayatnya hari ini telah lahir juru cukur di kota Garut. Ayah, hari ini telah lahir Nabi di gua gede, Gunung Gede. Jadi tadi Bang STY ini setuju kalau berdasarkan hukum Yahudi Yesus itu mati terkutuk. Setuju menurut hukum Yahudi, kan dia dikutuk di situ. Sedangkan Anda aja tidak bisa menyimpulkan kesalahan dia, kan? Iya, justru dia itu orang nggak salah. Iya, makanya itu Bang, kenapa dia seperti itu gitu. Biar kita berpikir cerdas gitu. Ya kalau kita berpikir cerdas, kalau dia nggak salah kenapa jadi terkutuk? Iya, jadi perdebatan bagi abang kan. Oh, kok Tuhan orang Kristen dikutuk dia nggak ada salah kan begitu kan? Bukan perdebatan kami. Iya, ente jelasin kenapa orang tidak salah mati. Jelasin. Apa penjelasannya? Ya kan menurut hukum Yahudi pada saat itu dia dibawa ke Pontius Pilatus, sedangkan Pontius Pilatus bercerita di situ. Ini anak orang nggak ada salah, tapi masyarakat di situ disudutkan terus Pontius Pilatus ini, salibkan dan terakhirnya kan disalibkan. Berarti Yesus jadi korban bulian ya dan korban Iya, fitnah. karena dia tidak berbuat salah pada saat itu. Kalau begitu berarti sebaiknya Yesus nggak mati. Ya mati, pada akhirnya mati. Sebenarnya seharusnya Yesus itu nggak disalib kan, karena dia nggak salah. Ya itu tadi Bang, kita nggak tahu misteri di balik itu, kita nggak tahu. Tidak Kan Anda sendiri yang bilang. Ya kita tidak tahu misteri. Coba saya tanya, kalau gitu saya tanya, seharusnya Yesus itu mati disalib atau tidak? Saya nggak bisa jawab seperti sejelas-jelasnya tadi, saya nggak bisa jawab Bang. Ada misteri di balik itu. Kok misterinya belum terungkap? Misterinya sudah terungkap. Oh ya udah, kalau sudah terungkap, jadi seharusnya Yesus itu mati disalib atau tidak? Karena di Alkitab juga bercerita Bang, dia menyerahkan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara yang seperti itu mungkin. Kalau dia menyerahkan dirinya ngapain di sidang, Babang? Ya kita tidak tahu misteri di balik itu Bang. Oh, jadi drama, sidangnya itu drama biar agak Misteri seru. bukan drama Bang. Katanya sudah terungkap misterinya. Memang terungkap, misterinya sudah terungkap. Buktinya dia bangkit pada hari ketiga. Judulnya misteri ilahi berarti ya? Hah? Enggak, Iya, kalau bilang tadi misteri ilahi. Kamu sendiri aja bingung kenapa dia dikutuk padahal dia nggak ada salah kan begitu. Lah iya. Ya kenapa kalian terus Tuhan Kristen dikutuk, Tuhan Kristen dikutuk? Jadi aslinya dia dikutuk atau tidak? Ya tidak dikutuk. Tidak dikutuk. Berarti aslinya dia tidak mati di kayu salib. Mati di kayu salib menurut Berarti tukang jadinya salib dia itu kan terkutuk. begini bang. Di budaya Yahudi salib itu simbol kutuk Bang. Iya tahu. Tapi itu hukuman Yunani kan? Iya, hukuman orang Yahudi bukan Yunani. Yunani dengan orang Yahudi ya beda. Loro itu diserahkan yang mengeksekusi salib tentara Romawi. Ya kan beda tata caranya Bang. Ada yang mengeksekusi, ada yang maksudnya apa ya dibilangnya? Jadi misterinya udah tersingkap belum? Udah, sudah terkuak. Udah. Misterinya sudah terkuak. Nah, kalau sudah terkuak, maka seharusnya Yesus itu disalib atau tidak? Kan saya bilang tadi Bang, ada misteri di balik penyaliban itu. Ya iya kan sudah terkuak, gimana sih? Iya. Terus? Ya kalau sudah terkuak jelasin dong misterinya. Ya, itu tadi di balik salib itu, di balik dia mati di kayu salib, di balik dia dikutuk menurut hukum Yahudi, ada misteri, ada hikmah di balik itu semua. Terus justru yang mempertanyakan itu kapan dia bangkit, kenapa dia kok bisa bangkit, jangan dikutuk. Ya dikutuk menurut hukum Yahudi. Menurut hukum Yahudi, hukum Yahudi yang mengutuk Yesus siapa? Yang mengutuk Yesus itu masyarakat di situ. Bukan dong. Jadi siapa dong? Tuhan. Oh, Tuhan siapa Tuhan itu? Ya Tuhan, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya Ya, Nabi siapa Musa. Tuhan orang Yahudi? Elohim. Ya ada rupanya Tuhan orang Yahudi berkata seperti itu. Ada. Itu kan Paulus pinter itu. Kan Paulus pinter. Gitu.
Lah kan Paulus yang bicara. Bicara apa rupanya si Paulus? Itu si Paulus itu bilang ada tertulis. Iya, apa tertulis, bro? Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Iya, terkutuk orang yang bersalah pada saat itu. Orang, dengar bang, orang yang bersalah. Yesus coba bersalah apa tidak? ada tertulis. Tertulisnya di mana coba kata Paulus? Tertulisnya di mana? Kamu sendiri yang membuat pernyataan, kamu sendiri yang nanya sama saya gimana? Oh, ya udah, Ulangan 21 nomor 23 kalau gitu. Saya kasih tahu. Iya, di mana? Ulangan 21 nomor 23 tertulisnya. Bacakan. Sebab yang digantung dikutuk oleh Tuhan, Ya, oleh sudah saya Elohim. jelaskan. Orang yang bersalah, Bang, pada zaman budaya Yahudi, orang yang bersalah, yang tidak bisa ditolerir, digantung, disalib. Salib itu kan sumber kutuk. Berarti Yesus orang yang salah, orang yang tidak bisa ditolerir kayak gitu. Hah? Oke, tunjukkan kesalahannya di mana. Yang disalib itu orang yang salah bukan? Kan udah saya bilang tadi, Bang. Pada saat dia diarak-arak sampai ke Pontius Pilatus, Pontius Pilatus sendiri bilang dia ini nggak ada salah, dia bingung. Iya, berarti seharusnya dia itu tidak disalib karena Ya, tidak ada itu kan saya kesalahan. bilang, ada misteri di balik itu, kok bolak-balik lagi, Bang. Iya, berarti ini sebuah paksaan, salah tangkap, salah hukum. Kok salah tangkap? Udah diarak-arak, udah ditangkap. Ya kan dia nggak salah, kan dia nggak salah. Itu kenapa kalian terus mengatakan kok Tuhan orang Kristen dikutuk, kok Tuhan orang Kristen seharusnya di Yang bilang itu Paulus tadi. Gimana sih? Iya, orang yang bersalah. Yesus apakah bersalah? Ya makanya dia tidak boleh disalib. Apakah di situ ada tertulis Yesus? Ada Yesus Kristus. Nah, kalau ada Yesus Kristus tertulis itu dikutuk, saya transfer kamu sekarang 500.000. Ya udah buka Galatia 3:13. Galatia 3:13. Bang, nggak usah transfer saya. Yesus dikutuk. Ada Kristus di situ. Kita jangan asumsi-asumsi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang menjadi kutuk. Yang menjadi kutuk di situ siapa? Yesus. Iya, dia salahnya apa? Ya terus kenapa dikutuk? Dia sengaja menyalibkan dirinya, menyerahkan dirinya. Kok jadi kutuk untuk menjadikan simbol salib itu simbol. Bener, tidak mungkin menjadi Kristen sekaligus dia waras, itu nggak mungkin. Pikiran begitu harus biar kamu. Kang anak baik, lanjut, monggo ya. Aku udah kenyang. Loh, jangan kamu paksakan saya, bro. Siapa yang paksa kau? Jadi jawabannya harus gimana? Harus sesuai dengan pikiran begitu? Enggak, jawabannya harus gak waras. Jadi jawabannya harus gimana? Tongkito atuh Kang. Ya saya tanya, Anda percaya? Abi geus jawab pertanyaan Akang. Jadi Yesus seharusnya dihukum atau tidak? Balik lagi. Saya yang blow on apa kamu nih, bro? Jadi Yesus seharusnya dihukum atau tidak? Bukan udah saya bilang dia tidak punya salah. Berarti tidak seharusnya dihukum kan? Kan udah saya bilang ada misteri di balik itu. Belum iya, terungkap. misterinya itu biar umat Kristen punya Tuhan, jadi disalib. Itu misterinya. Di balik penyaliban dia membuktikan ada kasih yang tertanam di balik peristiwa. Loh, kan kamu menyangkal. Ya di mana itu? Sekarang begini, bro. Jawaban saya mau begini. Mau gimana mau? Ya, jawabanmu apa yang ku tanya? Jawabanmu apa yang ku tanya? Saya seperti apa yang kau mau? Bukan, jujur. Yesus itu kan tidak bersalah, oke? Pelan-pelan bang, pelan-pelan bang. Iya, Yesus itu kan Yesus tidak bersalah. Iya. Yesus yang tidak bersalah sebaiknya dihukum atau tidak? Ya tidak, seharusnya tidak. Tidak. Berarti hukuman terhadap Yesus atas kesalahpahaman. Bukan atas kesalahpahaman, memang orang itu menginginkan Yesus disalib. Ya kan dia nggak salah. Dengan kriteria orang itu. Kan Yesus nggak salah. Iya. Berarti makanya itu kamu sendiri ketuk palu itu kan saya bilang ada misteri. Saya nggak bingung.
Kayaknya Yesus ini korban salah sasaran kayaknya ya tadi. Iya, salah tangkap tadi. Salah tangkap. Salah hukum. Jadi yang seharusnya ditangkap itu siapa? Orang bersalah lah. Iya, orang bersalah itu siapa? Kalau ada yang salah tangkap berarti itu ada pilihan, ada opsi. Siapa yang bersalah? Bukan, Yesus itu tidak bersalah, maka sebaiknya Iya, saya tidak bilang. Kamu bilang ditangkap. tadi kan salah tangkap. Di dalam kalimat salah tangkap ini berarti ada 3 opsi atau 2 opsi. Siapa yang salah? Saya jawab. Lu tanya apa tadi? Tanya apa? Yang salah siapa tanya? Tadi kan kalian bilang ada Yesus ini korban salah tangkap. Jadi yang seharusnya ditangkap itu siapa? Roh Kudus. Udah ngawur kamu. Ya udah, saya turun dulu ya. Ya udah turun. Udah isi kalian semua. Sekali. Pasti langsung kabur. Kabur. Memang kau nggak ada isi, dikasih tahu juga nggak nyambung. Tapi benar Gua kan sih. jawab. Gimana sih, malu ya? Tapi benar Kabur sih kan? kalau yang salah Roh Kudus itu pasti benar. Iya, dia Kalau dalam dilariin ke cerita sana, itu karena pasti langsung kabur. karena betul, karena Roh Kudus membisikkan itu salah bisikannya gitu loh maksudnya. Kan betul itu. Luar biasa, Iya. nih cerdas sekarang ini hostnya, aduh anjir Iya, hebat. kalau saya udah bilang Roh Kudus, pasti ini larinya ke iblis. Larinya akan ke iblis ini. Cepat kan daripada muter-muter. Anjir, bener ya, bagus jawaban tadi. Ngeri, oi, Yesus korban bulian, euy. Kalian bulian, ya Allah, udah. Kasihan memang kasihan. Ngeri Nah, ya. kalau lari langsung ke Roh Kudus langsung. Ya udah saya turun. Daripada kita capek nge-mute, udah cepet kan. Langsung dia bilang, aku nggak mau diskusi dengan yang nggak punya otak. Dia bilang. Luar biasa, bagus itu, bagus. Reasonable. Kalau Yesus kalau apa sana dibully? Capek-capek muter-muter aja di situ. Padahal eta sapu digigireun meureun keprek aja. Sunda tapi oten ada asat paruguhnya. Pendatang itu tukang tambal ban itu di Cianjur. Yo biasa benar tukang tambal ban di Jawa Barat mah di Bandung ge. Iya. Jeung rentenir. Tetap logat masih nempel. Tukang tambal ban gitu loh. Supir biasanya supir angkot baheula mah. Sekali saya jawab langsung kabur. Ya udah saya turun. Oh. Sama Ustaz Ali. Memang bagus. Kemana-mana. Serius bagus itu jawaban. Clear itu mah. Iya langsung clear, langsung rata. Rata. Nah jadi pinter gitu. Sebenarnya saya guru bahasa Ibrani, cuma saya malu untuk ngomong. Ya gitu. Atau gara-gara dengan si Bom kemarin ketemu gitu. Gara-gara ketemu si Bom jadi pinter gitu. Langsung kabur. Cepat kan? Nggak Iya, perlu waktu gampang lama. kok aja, gampang kok. Benar bagus tadi jawabannya tuh. langsung naik emosi juga namanya, langsung emosi tadi disebut Roh Kudus. Iya langsung emosi. Udahlah saya turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dikulung langsung. Bangkrut bentar lagi Kristen. Lagi semangat bangetnya Ustadz Alif tadi ada. Senang ngesuarek tapi lihat nadanya nada semangat gitu. Luar biasa memang Ustadz saya nih. Luar biasa semangatnya. Oten tuh ibarat kadang segala begelis, kadang-kadang geus mungkin sok ngangenin. Ngangenin. Juring si eta ya ngangenin memang.
Dan ya banyak sih di bawah-bawah juga kan. Cari oten katanya. Memang ngangenin oten ini lucu gitu loh. Iya, sekalinya ada oten turunin, gak ada ilmu. Turunin muter. Di bawah teriak-teriak naikin oten. Sekalian datang oten dinaikin, turunin gak ada ilmu. Itulah penonton. Penonton itu sekaligus supporter, sekaligus wasit, pelatih, manajer, semua nempel di penonton. Luar biasa ya penonton ini. Kadang-kadang kita nggak dengar oten ngomong, baca tappingan di bawah ya lucu-lucu. Iya kan yang nyuruh naikin oten kan penonton, naikin oten, jangan monolog, naikin oten biar seru. Sekalinya dinaikin oten, turunin, nggak ada ilmu, turunin. Nanti kalau ada Bunda Rahma diam dulu, Bunda Rahma jangan potong-potong Bunda Rahma. kalau Bunda Rahma kena Bunda Rahma langsung dimarah sama Bunda Rahma. Aduh, Bunda Rahma diam katanya di bawah itu. Lucu. Wadah Bunda Rahma naik langsung digas sama Bunda Rahma. Apa kau perintah diam katanya. Allah lucu emang. Yang di bawah gregetan katanya, Diana Ayu katanya. Itu gimana? Yang di bawah tuh gregetan katanya. Siapa tamu itu? Wajib disapa. Nana, selamat pagi Nana. Nana, selamat pagi. Siapa saya ada yang follow nggak ya? Akun saya cuma 1000-an. Yesus kena sihir. Ya teman-teman di follow. Anak baik di follow ya teman-teman. Di follow anak. Iya, akun kecil ini cuma 1000 kalau nggak salah teh. Ustadz Alif dia mau Ustadz Alif, silakan Ustadz Alif. Aduh gelo. Moal. Sok yang suara guru kayak lo batin oten bis. Bikin tadi masih ini baru di ini. Silakan ini host disapa dulu kasih Ustadz Alif lah. Nah besok kue bro. Kenapa bro? Apa judulnya nih? Aliteng sembuh doktrin gimana sih teh? Aliteng sembuh ya. Belajar baca dulu yang baik. Biar enak. Aliteng sembuh doktrin apa itu maksudnya? Baca yang baik judulnya, belajar baca dulu. Biar enak diskusinya kalau bisa belajar baca. Halo lagi. Coba saya tes dulu belajar ngitung. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Nah besok
1 tambah 1 tambah 1 berapa? Belajar ngitung dulu. Tahu gua arah lu kemana. Ya udah jawab berapa? Malu dia, mau jawab malu. Kang Baal, saya bikin kopi heula Kang Baal lah. Gak ada ilmu ini, kasihan. Nanti takut bubar Kristen.